bercanda tuh pasti segala macamnya nggak boleh, nggak boleh lah, bukan kaki semua. Selamat petang menjelang malam Bapak Ibu. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Bucu. Terima Malam, kasih sudah bergabung. Selamat malam Pak. Malam Pak. Pak Damon, wah, Pak Damon sudah join. Dari sananya udah ada kayak MC-nya gitu. Ini di itu dulu deh, ke itu deh. Belum digabungkan ke sana. Pakai wifi. Wah, Ya, Bapak Ibu, selain di Zoom, acara kita juga di streaming ke YouTube channel GKISW Jateng. URL sudah ada di bagian chat Zoom ini, Bapak Ibu. Saya repost dulu. Maaf ini. Ini dua suaranya dek. Ini sih suara apa yang ini? Ya. kalau berapa bingung gimana gitu. Suruh milih itu di absen kok dalam Absen nanti kan absennya di kolom komentar. Saya nanam yes ya hadir. Dapat itu ngechatnya di kolom komentar. Udah Mbak, gimana? Keluar nggak suaranya dia? Pak, ini dulu Mbak. Kamu mau apa sih? Mana mutu? Bapak Ibu, Pak Damon. Pak Damon, mohon maaf, ini saya panggil Pak Damon aja ya Pak. Saya panggil Pak Damon aja ya Pak. Silakan Pak. Asal nggak dipanggil tante, saya nggak apa-apa Pak. Ya, jadi menurut pendaftaran yang tercatat ada 105 sebetulnya, dan Zoom kita kapasitasnya adalah 100. Jadi mungkin nanti ada, semoga kalau bisa hadir semua, berarti ada yang nanti terpaksa harus melihat dari YouTube. Ya, jadi kita masih menunggu Pak Damon untuk beberapa waktu, karena ini yang masuk baru sekitar 29 termasuk kita. Oke. Sip Pak, it's okay. Ya, Bapak Ibu, sebagai informasi tambahan, saya kelupaan menginformasikan jika Bapak Ibu sekarang menggunakan laptop itu lebih baik, karena nanti Pak Damon akan mencoba mengajak kita untuk workshop sedikit begitu. Jadi kalau Bapak Ibu memakai laptop untuk ini, acara ini, mungkin nanti bisa juga sambil mempraktekkan. Ya. Kalau pakai handphone sebetulnya aplikasinya bisa di-download Pak di di Play Store atau di App Store. Kalau iPhone di App Store namanya Canva. Saya tulis di chat. Canva. Ya, Canva untuk beberapa pasti udah cukup familiar, tapi yang belum betul. Mungkin bisa mungkin bisa nanti kita sama-sama belajar, saling ngajarin. Iya Pak. Udah bisa ngajarin yang belum. Iya. Ini perintahnya Bro Drata kemarin, kalau bisa jangan sampai nggak ada interaktif untuk belajar cara pakai softwarenya. Saya bilang wah siap komandan, siap laksanakan. Selamat malam. Malam Bu.
Saya Elizabeth Bu dari Elizabeth. DKI. Oh ya, selamat malam Bu. Terima kasih sudah bergabung. Jadi ini adalah webinar kita yang ketiga, Bapak Ibu, dan kita akan mencoba untuk terus melakukan 2 bulan sekali kegiatan webinar untuk kita saling berbagi dan menambah ilmu. Pak, hari ini saya tuh share something ya, dokumennya dan materinya tuh yang saya share di Pondok Indah kemarin ini, tapi ya lebih banyak workshopnya aja mungkin nanti. Itu saya Boleh, cuma Pak. khawatir ternyata banyak yang udah nonton tidur lagi ntar. Bro Drata sih udah lihat deh, saya takutnya Bro Drata. Iya. Nggak apa-apa kalau Pak tidur Drata gitu ya. nanti tidur nggak apa-apa lah. Atau Pak Drata moderator nanti juga nggak apa-apa. Apa Pak Drata yang mau bawain jangan-jangan? Jangan dong. Jangan sampai jadi sorry nih bro, jadi nanti bosen lagi karena udah pernah lihat. Beda bro, ininya audiensnya beda. Audiensnya beda ya, oke. Ya. Saya udah deg-degan aja nggak tahu ya 90% sama, saya diusir lagi ntar. Oke. Ya ini Pak Damon, kita menunggu mungkin 5 menit lagi Pak. Nggak apa-apa Pak, santai aja. Nggak apa ya. Ya, anytime. Ya, dari Bapak Ibu yang join, ada yang pertama kali untuk ini, baru hadir di acara webinar series dari Sinode Jawa Tengah, GKI Jawa Tengah. Saya pertama, Pak. Pertama ya, Bu. Ya, Aslan dari GKI Serpong, dengan Pak Agus Jaya juga sama. Oh iya, itu. Ya, ini Pak Agus, saya juga hadir. Ya. Selamat malam Pak Agus. Malam Pak Botsus. Sehat selalu. Sehat Pak. Ini background-nya foto gereja ya Pak? Gereja Serpong. Iya. Mau dari Labjong juga ada nanti. Pak Agus itu banyak stoknya Pak. Oh gitu ya? Iya, ada pecel Pak, ada macam-macam. Kalau boleh tahu ini audiensnya rata-rata pengurus, hamba Tuhan, majelis atau gimana ya Pak? Wah, ini saya perlu lihat datanya Pak. Oh oke. Tapi ada jemaat juga? Yang kami di form itu sebetulnya lebih ke pengurus sih Pak. Oke Pak. Ya. Atau tim gitu ya, tim digital gereja begitu ya, dapurnya juga gitu ya. Majelis jemaat terutama itu yang juga kami harap bisa. Oke. Ya. Nanti jika berkenan Pak Drata bisa Pak mendampingi Pak Damon aja Pak. Sesama muda maksudnya. Aduh. Saya sudah tua ini Pak. Wah, saya mensupport Pak Budi nanti. Saya support doa ini Pak. Ada Pak Yugo, selamat malam Pak Yugo. Selamat malam Pak. Belum cukup terlambat kan ya? Belum Pak, ini baru kita menunggu Bapak Ibu rekan-rekan yang lain. Oke Pak. Pak Jimmy baru pertama kali, selamat datang Pak Jimmy, terima kasih sudah join. Erwin, Alvin juga baru pertama. Pak Bud mungkin membantu kalau namanya diedit asal gereja mungkin. Oh ya begitu boleh. Bapak Ibu, jika tidak keberatan mungkin bisa di rename, ditambahkan mungkin nama panggilan begitu nggih. Ya. Terus kemudian di belakangnya diberi asal gerejanya. Sudah dikerjakan Pak ya? Pak Yugo. Ya, baik. Ini sudah 46.
Oke, Bapak Ibu kita mulai saja karena sudah jam 6 lebih 5 menit. Karena ini ada Pak Yugo, langsung nembak. Apa nih Pak? Pak Yugo boleh memimpin doa Pak untuk acara kita ini Pak. Oke, mari kita berdoa. Ya Pak, terima kasih. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan untuk dapat bertemu dalam media digital, baik di Zoom maupun di YouTube. Kiranya Engkau sendiri yang beracara Tuhan dalam acara Digital Ministry untuk gereja, dan urapi Bapak Damon Hakim yang akan membawakan, dan juga Bapak Moderator Pak Budi Susanto, sehingga semua acara dapat berjalan dengan baik, dan pada akhirnya kami dapat mengerti lebih baik tentang bagaimana sesungguhnya ministry digital itu dapat dikerjakan, dan dapat kami juga terapkan dalam gereja kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yugo. Ya, Bapak Ibu, jadi acara webinar yang ketiga ini merupakan rangkaian webinar yang diselenggarakan oleh BPMSW, GKISW Jawa Tengah, secara khusus yang bertugas adalah dari Departemen Penelitian dan Pengembangan BPMS GKISW Jateng. Untuk yang ketiga ini, sebetulnya rangkaiannya adalah dari awal kita sudah menyinggung dulu berkaitan dengan pelayanan kita, pelayanan gereja kita kepada jemaat kita terhadap kondisi pandemi dengan menggunakan perangkat atau layanan digital yang ada sekarang. Itu adalah seri pertama. Di seri pertama juga disampaikan sisi teologinya bagaimana. Kemudian seri kedua kita fokus pada Instagram dan YouTube. Di sesi yang kedua, di seri yang kedua cukup banyak pertanyaan dari yang hadir berkaitan secara teknis sebetulnya. Nah, yang ketiga ini kita akan mencoba melihat secara lebih luas lagi begitu, guys. Jadi secara prinsip dan semangatnya kita dalam memanfaatkan teknologi digital ini untuk mendukung pelayanan dan ministry kita ini, khususnya untuk gereja kita ini bagaimana. Hari ini kita sudah menghadirkan Pak Damon Hakim, Managing Partner Red Asia. Ini Group of Digital Marketing Companies Government Board, Tanam Bedi Foundation juga ya Pak. Wah, ini cukup banyak ya pengalaman Pak Damon. Orang kalau kerjaan tuh ditambah-tambahin Pak di sana. Iya, itu kalau dilihat LinkedIn-nya, waduh pada panjang sekali itu Pak Damon. Krisis identitas Pak kalau teman saya bilang. Ya, terima kasih Pak Damon sudah berkenan untuk berbagi bersama kami di acara ini. Waktu dan tempat kami berikan kepada Pak Damon untuk berbagi kurang lebih 45-60 menit Pak. Lalu kemudian kita akan diskusi tanya jawab berkaitan dengan semangat kita untuk bisa melayani menggunakan teknologi digital ini. Oke Pak, saya share. Mari Pak Damon. Boleh saya dibuka Pak screen? Oh sorry, maaf Pak. Ya, waduh, saya okay. lupa. Ya. Baik Pak, mari Pak. Ya. Kelihatan belum ya teman-teman? Terlihat Pak? Sudah Pak. Ya, Pak. Bapak Ibu selamat sore. Ini waktunya saya udah 2 kali nih sama GKI. Yang pertama di Pondok Indah, yang kedua di Jawa Tengah ini Pak ya, berarti ya. Ada yang dari Serpong ya Pak ya. Serpong setahu saya belum di Jawa, bukan di Jawa Tengah loh Pak. Pondok Indah juga bukan Jawa Tengah Pak. Tapi waktu itu bilangnya Pondok Indah doang Pak. Gitu. Oh ini kenapa gitu ya? ginian kita ya. Itu udah jam 7 nih. Jadi dua-duanya saya waktu disuruh sharing, dua-duanya pas lagi jamnya makan nih Pak. Saya nggak ngerti maksudnya apa ini. Nggak
nggak apa-apa ya Pak. Kita Mari Pak, santai aja Pak, boleh. Santai aja gitu ya. Iya, jangan stres-stres karena udah perut lapar dibikin stres. Jadi teman-teman saya nggak tahu boleh panggil teman-teman nggak ya, umur ada beberapa yang beda jauh, yang pasti saya mungkin rata-rata jadi lebih muda gitu ya. Saya mungkin panggilnya teman-teman karena kebiasaan gitu. Jadi mohon moga-moga nggak tersinggung gitu ya, teman-teman dan Bapak Ibu lah maksudnya gitu. Nah, saya pengen sharing sebetulnya hari ini something yang udah di-share waktu itu di Pondok Indah, teman-teman, tentang digital media dan sosial media. Pada umumnya lebih ke sosial media lah gitu ya. Nanti saya share agenda-agendanya seperti apa. Kemudian nanti kita ada sesi-sesi workshop. Workshop tuh maksudnya kita praktek gitu ya. Dan mungkin ada beberapa nanti dari hasil prakteknya saya minta Pak Budi atau Pak Drata untuk bisa tunjuk beberapa orang lah gitu ya untuk hasil dari workshopnya gitu. Pak, ini masuk saya nggak perlu admit ya Pak ya? Saya cuma co-host kan ya? Iya, bro, benar. Saya ya admit. Oke, siap. Oke, ntar nggak taunya nggak masuk-masuk gara-gara gue nggak admit. Oke, saya mulai dengan topik kita ya. Topik kita hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama saya mau ajak kita sama-sama ganti kacamata. Tadi saya lihat juga ada beberapa kacamata gitu ya. Kita ganti nih nanti kacamata kita sebentar gitu ya. Yang kedua saya akan ngobrol soal sosial media one on one tuh apa sih secara keseluruhan tuh sosial media apaan sih gitu ya. Yang ketiga tips-tips praktisnya apa ya. Jadi selama saya kebetulan Bapak Ibu saya kebetulan tuh bisnisnya bergerak banyak di sosial media gitu ya. Bertahun-tahun kita setiap hari perhatikan sosial media gitu. Apa yang hasil apa yang enggak di sana. Halo? Ya? Masih terdengar Pak, silakan Pak. Oh ya, oke. Ya jadi tips-tips praktisnya apa gitu ya. Ibaratnya rahasia-rahasia yang ditemukan pada saat proses kami bekerja di dunia sosial media, apa aja sih yang berhasil, apa aja yang enggak secara tips gitu. Yang keempat bukan terakhir contoh gitu ya, hasilnya seperti apa. Kemudian ada template untuk memulai dan terakhir kita tanya jawab gitu ya. Nah, saya mulai dengan ini. Ini Bro Drata nggak boleh jawab nih, soalnya dia udah tahu nih. Curang nih kalau jawab. Jadi teman-teman saya mulai dengan pertanyaan ini. Kalau kita masak, ini khususnya untuk ibu-ibu juga ya, tapi laki juga banyak yang masak sekarang. Kalau kita masak dan dibilang kamu cuma boleh pilih salah satu, boleh pilih pakai pisau atau pakai api, pilih yang mana? Nggak usah jawab sekarang ya. Ini kita simpen sampai nanti jawabannya di terakhir. Gitu. Tapi sama-sama teman-teman punya jawaban dulu nih sekarang sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Kalau disuruh pilih masak, pakai pisau atau api, pakai yang mana? Cuma boleh salah satu. Gitu. Nah, coba disimpan jawabannya. Nanti kita sama-sama diskusi di terakhir sebelum tanya. Ya. Nah, saya masuk ke topik kita yang pertama. Kita ganti kacamata. Ganti kacamata yang gitu ya. Kalau kita ngomong soal sosial media, khususnya untuk generasi yang mungkin lebih matang dan lebih tua gitu ya, lebih senior. Aduh, kata-kata tua sensitif nanti. Lebih senior, itu sosial media itu memang banyak sekali dan saya akui sekali banyak sekali yang buruk dari sosial media. Gitu ya. Pokoknya bisa ancur-ancuran lah sosial media. Ini saya ambil beberapa petikan dari internet gitu ya. Ada 10 kejelekannya sosial media gitu ya, banyak banget. Ini nggak usah susah nyarinya. Begitu kita Google what is bad about social media, what's wrong with social media, what is the negative side of social media, itu pasti langsung banyak banget hasilnya keluar gitu ya, banyak sekali lah gitu. Saya nggak perlu bahas satu-satu gitu ya, dan setiap orang punya opini yang berbeda-beda tentang sosial media. Itu sebabnya banyak orang yang melihat institusi seperti gereja, masa iya harus aktif di sosial media gitu, yang notabene banyak sekali faktor negatifnya gitu. Nah, ini yang membuat banyak orang akhirnya yang mendengar dari kejadian-kejadian jelek di sosial media dan seterusnya itu bereaksi bukan berespon gitu. Bedanya apa sih? Reaksi itu kan sesuatu yang kita langsung refleks gitu ya. Oh, kalau kejadian gini yaudah langsung begini gitu. Kalau berespon ada proses berpikir dulu di sana, proses mencari fakta dulu di sana, baru kita kasih feedback atau ambil aksinya apa gitu ya. Jadi kalau reaksi lebih instan, kalau respon tuh lebih dipikirin dulu. Nah, kalau bereaksi itu pasti menggunakannya asumsi gitu. Kalau kayak gitu berarti begini dong. Nah, kalau berespon itu menggunakannya fakta, nggak menggunakan asumsi gitu ya. Nah, saya mau share sedikit, kita
kita sempat bareng sama teman-teman di Saat itu lakukan sedikit survei gitu. Saya cuma share satu cuplikan. Jadi setelah pandemi ya, waktu itu setelah pandemi kita Saat ngadain, saya dan teman-teman di Saat tuh ngadain satu survei. Emang gereja, kita surveinya tuh ke gereja-gereja ya seluruh Indonesia gitu. Ada di beberapa sinode yang berbeda dan beberapa daerah yang berbeda gitu, yang pernah berhubungan sama Saat lah intinya yang kita kenal. Nah, hasil dari surveinya seperti ini nih, Bapak Ibu, bahwa memang di awal-awal, khususnya 3 bulan pertama, semua gereja itu pindah dari offline ke online. Semua ini bisa dibilang 98% lah, kecuali mereka yang punya masalah dengan koneksi internet gitu ya. Mereka pindah dari offline ke online, mereka beradaptasi sama yang namanya new normal. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang itu mulai mencari yang namanya kesempatan baru di online. Jadi udah nggak lagi beradaptasi, udah nggak lagi cuma kebaktian yang tadinya di gedung, sekarang kita mesti tetap ada gimana ya? Oh ya udah kita bikin ada di YouTube deh, gitu. Jadi nggak lagi begitu, tapi udah bukan lagi melihat pandemi sebagai selain melihat pandemi sebagai ancaman, sebagai sesuatu yang buruk, sekarang udah melihat, tapi dengan situasi begini, hal baik apa yang kita bisa ambil dan jadikan kesempatan? Perubahannya gitu kira-kira, Bapak Ibu. Jadi ada transisinya, 3 bulan pertama, itu mikirin gimana caranya saya beradaptasi ya dengan situasi yang tiba-tiba sekarang nggak jelas dan baru banget nih buat semua orang gitu. Kemudian sekarang udah masuk ke masa udah ninggalin tuh fase itu. Tapi fase yang sekarang kita pikirin ya, dengan situasi yang kayak begini, kalau mau mikirin yang jeleknya terus nggak selesai-selesai. Tapi ada kesempatan apa ya? Kira-kira gitu. Saya kasih satu cerita ini, nggak tahu Bapak Ibu udah pernah dengar belum cerita ini ya. Jadi ada satu salesman, ada dua salesman gitu ya, mereka berdua sama-sama tukang jual sepatu gitu. Ini mungkin cukup banyak yang udah dengar, tapi yang udah dengar sabar aja dulu ya. Mereka pergi ke satu pulau nih, dia berdua nih penjual sepatu, dia pergi ke satu pulau terpencil gitu ya, jauh, remote island gitu. Nah di pulau itu nggak ada satupun yang pakai sepatu, semuanya ciaka kalau bahasa, saya nggak tahu ciaka bahasa apa ya, telanjang kaki lah gitu, nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal gitu. Pulanglah mereka berdua, datang menghadap ke bosnya gitu. Yang satu bilang, gila bos, ke pulau itu gimana caranya mau jual sepatu? Orang satu pun belum, nggak ada yang pakai sendal, nggak ada yang pakai sepatu. Apa yang kita mau jual? Dia bilang. Tapi yang satu lagi bilang, gila bos, kita mesti buka pabrik sepatu di situ. Satu pun nggak ada yang pakai sepatu di situ. Nah, keadaannya sama, yang satu dilihat dari ancaman, yang satu dilihat dari kesempatan. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk ganti kacamata nih sekarang nih. Beberapa menit ke depan kita copotin kacamata tentang sosial medianya. Kita pakai satu kacamata baru yang namanya kacamata kesempatan. Kita pakai kacamatanya si salesman yang kedua tadi. Yang gila bos, ini nggak ada yang pakai nih. Nah, wah mumpung lagi pandemi begini, ada kesempatan apa yang kita bisa lakukan untuk upgrade gereja kita? Untuk memperluas jangkauan kita. Untuk melakukan sesuatu yang tadinya gereja pikirin pun enggak. Nah, itu melihat kesempatan. Kita sama-sama lakukan itu ya. Jadi dari ancaman ke kesempatan. Of course, tentunya kalau kita mau keluar dari ancaman ke kesempatan, kacamata diganti, kita mesti berani juga keluar dari sesuatu yang biasanya kita lakukan. Yang namanya melakukan sesuatu di luar kebiasaan pasti nggak nyaman. Jadi tentunya ada hal-hal baru yang dipelajari yang mungkin kurang nyaman untuk awal-awal. Poinnya itulah, gitu ya. Nah, fakta-faktanya seperti apa? Ini saya udah mulai masuk ke sosial media one-on-one. Kita udah selesai, sesi ganti kacamatanya udah selesai. Moga-moga teman-teman kita sama-sama udah ganti kacamata kesempatan. Saya mau memperkenalkan satu teman bayangan, gitu ya, teman palsu, bukan teman palsu, ntar jadi aneh. Intinya ini sebenarnya fiktif, gitu ya. Ada satu orang teman saya namanya si Joni. Gitu. Saya punya banyak teman Joni, tapi bukan Joni yang inilah. Ini contoh aja ya. Joni ini adalah jiwa yang perlu dijangkau, ya. Bisa jadi dia itu belum kenal Tuhan, bisa jadi dia itu udah Kristen tapi lagi hilang, lagi lost, gitu ya. Tapi intinya dia perlu dijangkau, ya. Perlu sentuhan gereja, perlu sentuhan salah satu gereja GKI di Jawa Tengah, si Joni ini, gitu. Ya. Nah, si Joni ini adalah orang Indonesia. Nah, kita lihat ya data-datanya teman-teman. Nggak tahu udah pernah lihat belum yang ini. Saya singkat aja.
Ada 268 juta per Januari 2019 tahun lalu di Indonesia, ada 350 juta lebih yang masuk ke handphone, yang punya mobile subscription. Jadi dia punya SIM card intinya gitu, ya. Pengguna internetnya 150 juta. Jadi kalau dilihat di sini nih teman-teman, jumlah yang punya SIM card lebih banyak jauh, hampir 100 juta dibandingin jumlah populasi Indonesia, gitu. Ya. Dan ada 150 juta itu udah pakai internet. Yang pakai sosial media sama dengan yang pakai internet. Saya cerita sedikit nih. Saya pernah dengar dari satu orang di Facebook, jadi orang-orang ini kerja di Facebook, dia bilang gini, Mon, gue pernah ketemu sama satu orang, dia itu survei gitu, bukan pedalaman, ke kota-kota kecil. Ada orang yang lebih familiar dengan kata Facebook dibandingin kata internet. Jadi dia nggak ngerti internet itu apa, tapi dia ngerti itu apa. Gitu. Nah, ini membuktikan ya angka ini ya. Yang pakai internet juga pakai sosial media. Sosial media nggak cuma Facebook ya teman-teman, by the way. Gitu. Nah, yang berikutnya nih, berapa jam sih mereka ada di sini gitu. Nah, itu yang pertama kita lihat, ada yang sampai 8,5 jam itu di internet, kemudian mereka pakai sosial media itu 3,5 jam. Ini Januari ya, sebelum pandemi. Begitu pandemi, saya rasa ini udah jadi double atau 3 kali lipat. Gitu. Kemudian apa aja yang mereka lakukan? Rata-rata nonton video online, nonton video lah ya ini ya. Kemudian ada main game dan seterusnya, gitu ya. Game itu juga lagi rising. Nah ini platform apa aja sih yang selama ini? Waduh, Pak Yonatan lagi mau ini nih kode kayaknya nih, kode rahasia nih. Jadi teman-teman lihat di belakangnya coretan Pak Yonatan ya. Ini adalah platform-platform yang dipakai ya sama mereka-mereka. Ya ada YouTube, ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, ada Line dan seterusnya gitu ya. Ini paling yang banyak tuh di sana lah gitu. Nah, kemudian berapa umurnya? Nah, ini menarik nih. Buat para majelis, buat para hamba Tuhan gitu ya. Ini saya minta waktu untuk perhatiannya sebentar aja nih untuk di sini nih. Kalau dari tadi ngantuk maksudnya gitu ya. Umur dari para pengguna sosial media itu besarnya jauh banget dibandingin umur lain di 18 sampai 34 gitu. Jadi, kira-kira 5 tahun dari sekarang, atau bahkan sekarang gitu ya, itu generasi yang akan meng-take over gereja, itu ada di sosial media. Gitu. Ini untuk perspektif nih, teman-teman. Yang jadi pertanyaan, apakah mereka cukup di-equip, cukup diperlengkapi untuk menggunakan sosial media untuk ministry atau belum? Kalau belum, kapan gereja akan mulai mempersiapkan dia? Kira-kira gitulah. Makanya kenapa penting untuk lihat kita secara umur, gitu ya. Nah, saya balik ke si Joni tadi. Joni itu Indonesian dan perlu dijangkau. Kalau si Joni itu bukan seperti si Tom Hanks di film Castaway, atau seperti orang yang tertinggal di pulau tertentu yang nggak ada internet, udah pasti si Joni itu ada di sosial media. Udah pasti si Joni itu ada di sosial media. Ya. Nah, ini analoginya seperti ini, teman-teman. Kalau ini adalah sebelah kiri ya, sebelah kiri, mundur dulu bentar. Kalau sebelah kiri ini adalah komunitas gereja. Ya, kita kan bergereja tuh ngumpul di satu gedung gereja gitu ya, setiap minggu ada komisi dan seterusnya gitu ya, persekutuan doa. Nah, kemudian ada society at large, masyarakat umum gitu ya. Nah, ini komunitas gereja, ini masyarakat umum. Nah, Joni itu ada di situ tuh, si Joni itu. Salah satunya. Karena kan dia lagi nggak bergereja, dia perlu dijangkau gitu ya. Nah, gimana caranya kita mau menjangkau si Joni? Gitu. Ya, dia tidak bergereja, dia tidak bersosial, tapi dia bersosial media. Gitu ya. Nah, kalau dia di pedalaman, misalnya nih, Joni ini ada pedalaman, pasti kan gereja juga cukup sering udah berinvestasi di pedalaman. Gitu. Untuk menjangkau jiwa yang ada di pedalaman. Nah, seberapa serius ya kalau gitu gereja menjangkau jiwa yang ada di sosial media, pedalaman sosial media. Nah, ini perspektif yang mungkin kita perlu sama-sama pikirkan nih, teman-teman. Apakah sosial media itu boleh, ya syukur-syukur boleh ada, boleh enggak. Ya, kalau memang kita bisa ya kerjain, kalau nggak bisa ya udah. Yang penting ibadah setiap minggu tuh harus ada tuh di YouTube. Apa jangan-jangan dengan melakukan seperti itu, kita sebetulnya sedang mengignore atau menghiraukan satu komunitas besar yang saat ini sangat mudah dijangkau dengan internet yang namanya sosial media. Nah, ini kita sama-sama mikir kacamata kesempatan nih, teman-teman. Ya. Nah,
kita pindahkan yang tadinya terpusat, harus komunitas, dan kita baru bisa punya impact gerejawi kalau datang ke gereja. Sekarang kita bisa punya impact gerejawi dengan cara tersebar ada di sosial media. Ini kesempatannya, teman-teman. Ya. Jadi kalau gereja selama 1 minggu itu kayak ibaratnya impact tetesan satu, kemudian bikin riakan yang lebar, itu yang kita harapkan kan, dikasih waktu untuk puji-pujian, kemudian kita bisa pelayanan di gereja, kita bisa pelayanan Natal, bikin dekorasi, musik, sambut tamu, persembahan, dan seterusnya. Jadi MC, liturgi, dan seterusnya. Itu terjadilah sebuah impact di gedung gereja, dan moga-moga itu membangun kerohaniannya dia, orang itu, termasuk jemaat maupun pengurusnya, dan seterusnya. Tapi kalau di digital, mungkin kita bisa bikin impact-nya itu ada di mana-mana, ripple-nya. Ini kesempatannya, teman-teman. Kira-kira gitu. Ya. Nah, untuk bisa melakukan itu tentunya kita harus berbaur. Ya, kita harus berbaur dengan mereka, bukan menjadi seperti mereka, tapi kita berbaur dengan mereka. Kita nggak lagi eksklusif ada di dalam gedung gereja, tapi kita sekarang masuk ke dalam lifestyle mereka, bukan berarti menyerupai lifestyle mereka, dan jadi punya bahasa, linggo, dan pengertian yang sama seperti mereka. Gitu. Itu sosial media kesempatannya. Supaya kita bisa mulai seimbangin nih noise-nya, kebisingannya. Sosial media itu sekarang isinya rata-rata lifestyle, tren, kekinian, keseruan masa kini. Yang anak umur 18-34, itu rata-rata isinya ini. Itu yang dia konsumsi. Para cikal bakal majelis kita, di 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, ini yang dia konsumsi 8 jam sehari, rata-rata 80% ini. Kenapa? Karena memang konten yang sifatnya lifestyle alkitabiah, itu terlalu jauh jumlahnya dibandingin yang sebelahnya. Gitu. Jadi nggak perlu bingung kalau memang anak muda sekarang itu tidak ter-equip untuk hidup biblical atau Christ-like dengan demand media yang berbeda. Karena kita masih pakai cara mendidik, melatih, menginjili, dan seterusnya dengan gaya sebelum sosial media itu jadi besar atau bahkan ada. Gitu. Nah, ini kesempatannya nih, teman-teman. Dengan suddenly, tiba-tiba, gereja yang tadinya, kita bangun gereja itu sesuai dengan lokasi geografis. Ada di Pluit, ada di Jawa Tengah, ada di sini, supaya kita bisa jangkau area sana. Tiba-tiba pandemi, dan gereja itu ditonton lewat media. Gitu. Nilai geografis itu hilang, teman-teman. Tembok gereja itu udah nggak ada artinya tiba-tiba sekarang. Karena orang nggak perlu datang ke gedung itu. Saya bisa hari Minggu bergereja di Seattle, di Chicago, di New Zealand, di Sydney, di Sulawesi, di Bali, walaupun saya duduk di Jakarta. Gitu. Karena nilai geografis itu hilang. Makanya kesempatannya sekarang kita untuk melihat nilai-nilai tambahan baru dari gereja itu bisa apa? Yang nggak terikat sama geografis. Sosial media adalah kesempatan untuk kita punya impact gerejawi tanpa terikat sama nilai-nilai geografis. Kira-kira gitu, teman-teman. Ya. Bukan berarti sosial media menggantikan gereja, teman-teman. Jangan salah. Karena gereja lokal pasti akan terus substansial dan esensial sekali role-nya. Untuk intimacy, relationship, komsel, kedekatan individual itu nggak bisa digantikan dengan virtual. Tapi jangan lupa, kita punya satu kesempatan baru nih, teman-teman. GKI di Jawa Tengah, teman-teman GKI Jawa Tengah, banyak banget yang kita bisa lakukan. Dengan adanya pandemi ini, saya merasa kayak tiba-tiba dibukakan gitu. Satu cara baru yang selama ini jarang kita sentuh. Jadi sosial media is not only, bukan cuma yang penting kita upload selamat ulang tahun, yang penting kita ada, yang penting jemaat kita follow, ya udah, kan udah ada nih kita Instagram, kan kita udah ada di YouTube, bukan itu, teman-teman. Ya, kesempatannya masih banyak gitu. Nah, ini untuk pembicaraan, karena saya beberapa kali ketemu dengan majelis jemaat, hamba Tuhan gitu, ada yang bilang, wah, kita masuk sosial media kok kayak ikutin culture ya, kita itu kan mesti hati-hati, jangan sampai tergerus gitu. Setuju sekali. Tapi mungkin cara berpikirnya begini, teman-teman. Kalau yang biru ini gereja, dan yang kuning ini tren. Ya, tren itu kan berubah terus ya, teman-teman ya. Nah, tren itu memang makin lama kalau saya lihat akan meninggalkan gereja. Gitu. Jadi gereja itu dibilangnya memang nggak ikut tren. Gitu ya. Dan itu sounds, wah benar, gereja itu nggak boleh ikut tren. Nah, pertanyaannya gini, teman-teman. Memang dia makin jauh, makin gap-nya jauh. Gitu ya. Untuk anak 18-34, hampir tidak mungkin dia tidak terekspos oleh tren. Kira-kira gitu. Ya kita harus realistis dulu di sana. Nah,
Makanya bedanya seperti ini, teman-teman. Yang satu, substansi di gereja itu memang tidak pernah boleh berubah. We have to always be biblical. Doktrin, teori, prinsip, value, semuanya tidak boleh ada yang berubah. Kita setuju sama-sama pasti di Zoom ini gitu ya. Tapi kalau substansinya itu kita ikuti tren, kita juga ikutan tren secara substansi, wah ini ngawur. Ini saya setuju, nggak boleh. Yang boleh adalah, menurut saya, subjektif, saya boleh koreksi gitu ya, substansi dan ekspresi itu berbeda. Jadi ketika substansinya bergerak, itu bermasalah. Tapi kalau substansi tidak berubah, tapi ekspresi yang mengikuti zaman, ekspresi yang ikut selalu dengan tren, tapi substansinya selalu sama dan tidak berubah, ini yang menurut saya kita sebut dengan kata relevan. Secara channel kita sekarang ekspresinya nggak cuma ada di dalam gedung gereja, sekarang kita ada ekspresinya dalam bentuk audio di Spotify, ada bentuk audio di Joox, ada bentuk video di Instagram, ada message-message di Instastory, dan seterusnya. Nah, ini ekspresinya itu jadi ikutan perkembangan zaman. Tapi substansinya, pengajarannya, itu semua tetap sesuai dengan ajaran yang dari dulu kita ajarin. Gitu. Ya, Alkitabiah. Ya, ini moga-moga kita udah sama di sana. Nah, sama seperti discipleship, pemuritan. Tentunya esensinya kita nggak mau berubah. Substansi tadi, esensi dan substansi. Gitu ya. Tapi ekspresinya itu kan bisa kita apply ke banyak hal. Ya, mulai dari ekonomi, parenting. Kayak contoh sekarang lagi pandemi. Semua hal yang saya sebutin di sini adalah masalah-masalah yang dihadapi sama jemaat. Ya, kita survei kemarin ini di saat ini adalah hal-hal yang memang paling utama yang jadi problem baru di jemaat. Gitu. Yang jadi pertanyaan, apakah substansi yang diajarkan gereja itu sudah ada ekspresinya dalam bentuk pembicaraan soal ekonomi di tempat-tempat yang mereka memang konsumsi, which is di YouTube, di channel Instagram, dan seterusnya. Bagaimana dengan pasangan? Bagaimana dengan parenting? Ibu-ibu yang sekarang tiba-tiba mesti jadi guru, mesti jadi pendamping dan penolong suaminya, mesti juga masak, dan seterusnya. Ini frustasi mereka. How do you help them? Bagaimana gereja membantu mereka? Sekolah, kesehatan fisik, bahkan kesehatan mental. Gimana caranya those values dan substance yang selama ini kita ajarin, itu ada ekspresi-ekspresinya yang relevan, baik secara topik maupun secara channel atau platform yang kita sampaikannya lewat apa gitu ya, itu relevan sekarang dengan adanya pandemi ini. Jadi setelah pandemi pun kita tiba-tiba sekarang punya pelayanan yang jauh lebih luas dan lebih impactful. Yang tadi saya lihat, yang saya kasih gambar tetesan tadi. Gitu. Jadi pandemi itu ibaratnya kayak satu trigger untuk tiba-tiba kita mulai punya pelayanan yang jauh lebih impactful. Gitu. Kalau nggak ada pandemi nggak kepikir atau nggak diperhatikan. Gitu. Nah, saya mau praktek dulu nih supaya nggak ngantuk, apalagi lapar. Nah, praktek pertama, boleh nggak teman-teman lakukan 3 step ini? Nanti Pak Budi, boleh nggak saya minta tolong Pak Budi tunjuk satu aja Pak orang dari forum ini untuk share hasilnya mereka dari nomor 3, gitu ya. Jadi teman-teman, caranya gampang. Yang pertama, tolong bagi kategori jemaat gereja Anda. Kemungkinan ini kan sama semua ya. GKI pasti kan bagi kategorinya mirip gitu ya. Nggak tahu, yang saya tahu kan ada anak-anak, sekolah minggu, ada sekolah besar, kemudian ada remaja, kemudian ada pemuda, dan seterusnya gitu ya. Nah, dari semua kategori itu, teman-teman di sini, Bapak Ibu boleh pilih satu aja. Mungkin ada yang pilih, saya mau ambil remaja. Satu aja, yang sudah pakai sosial media, which is umur 18-34 gitu ya. Ini kan berarti rata-rata pemuda, tapi bisa juga kan kaleb gitu ya, atau usia indah gitu ya, boleh aja. Satu aja kategori jemaat yang diambil, atau komisi wanita misalnya gitu. Kira-kira dari satu kategori jemaat yang dipilih tadi, tantangan mereka sehari-hari di luar waktu bergereja itu apa? Saya kasih contoh, tapi nggak boleh dipakai ya contohnya ya. Saya ambil kategori jemaat, misalnya remaja. Gitu. Jadi saya ambil itu. Tantangan mereka di luar waktu bergereja adalah tentang pacaran, gitu misalnya. Ya. Nah, dari tantangan tersebut, which is kalau saya tadi contohnya pacaran, kira-kira digital media apa yang gereja bisa bantu mereka? Halo? Ya Pak, mari Pak. Ya, kira-kira digital media apa tuh? Application kah? Atau web kah? Atau konten di sosial media yang gereja bisa bantu mereka? Nah, itu dulu deh Pak. Boleh Pak, silakan tunjuk satu Pak. Nggak perlu waktu pikir lama ini soalnya. Oh ya, baik. Pak Alvin dari GKI Peterongan, boleh sharing Pak?
Ya. Selamat Pak Alvin. Malam, apakah sudah terdengar ya? Ya, mari Pak Alvin. Ya, mungkin kami sharingnya ada dari gereja kami saja ya. Jadi untuk Komisi Dewasa Muda, Komisi Dewasa memang tantangan yang sehari-hari mungkin saat ini adalah kondisi ekonomi. Jadi ada beberapa jemaat yang kesulitan dari pekerjaan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian akhirnya dari gereja ya, itu memang kami menyediakan sebuah komunitas namanya Beri Beli. Jadi di sana setiap jemaat bisa dalam tanda kutip seperti memberikan produk apa sih yang mereka bisa dalam tanda kutip seperti jual. Misalnya ada masakan, ada snack dan lain sebagainya. Terus kemudian hal itu akan dikelola baik secara di gereja kami sediakan tempat maupun di sosial media dan di aplikasi dan di website kami juga kami masukkan. Jadi dengan harapan itu bisa membantu untuk jemaat-jemaat. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih Pak Alvin. Itu bagus sekali. Jadi kesimpulannya Pak Alvin ambil kategori jemaat dewasa muda, tantangannya adalah pekerjaan atau ekonomi atau penghasilan gitu ya Pak Alvin ya. Ya. Digital media yang dipakai adalah website maupun sosial media. Ya. Bahkan ada WhatsApp mungkin karena dibikin bentuknya PDF gitu kali ya Pak ya. PDF ya, betul. Dan seterusnya. Nah ini contoh yang teman-teman sebetulnya bisa dipraktekin untuk semua kategori jemaat. Semua kategori jemaat. Termasuk anak-anak, karena anak-anak kita udah banyak yang nonton YouTube. Gitu. Ya, jadi sebenarnya praktek ini tuh bisa dilakukan di semua kategori. Jadi teman-teman yang punya pelayanan di masing-masing kategori jemaat, silakan bisa dipakai latihan ini gitu ya. Nah itu praktek yang pertama, nanti ada praktek kedua ya. Nah sekarang kita ngomong sosial media one-on-one ya. Saya singkat aja. Elemen sosial media itu ada ini semua, Bapak Ibu. Yang pertama di mana, siapa, apa, message apa yang kita mau sampaikan, kapan kita postingnya, kenapa kita bikin sosial medianya, dan bagaimana caranya kita sampaikan. Gitu. Ya. Ini saya cuma mau kasih lihat beberapa statistik ya. Facebook itu masih mendominasi WhatsApp dan Instagram. Dan jangan lupa sekarang itu lagi kita sebutnya audio renaissance. Jadi zaman dulu semua orang bilang radio bakal mati nih karena udah ada YouTube dan seterusnya. Tapi sekarang ternyata podcast itu meningkat sekali konsumsinya di anak-anak muda. Karena ini media yang kita sebutnya media nyambil gitu ya. Satu-satu media yang kita bisa nikmatin sambil lakukan sesuatu yang lain gitu. Ya jangan lupa ada platform ini, Bapak Ibu. Kemudian bikin konten di sosial media, ini beberapa praktisnya, Bapak Ibu ya. Kita disebutnya tuh punya attention span atau jangka waktu fokusnya gitu ya. Itu cuma lebih kecil daripada ikan mas koki. ini dari Time Magazine ya. Jadi we now have a shorter attention span than a goldfish ya. Goldfish itu 12 detik, kita tuh cuma 8 detik. So, waktu kita bikin sebuah konten di sosial media, kalau selama 1-2 detik saya nggak langsung tertarik untuk mencari tahu, saya pasti akan langsung scroll aja. Makanya kita di kantor saya tuh ada satu sebutan, kita sebutnya, kamu mesti bikin konten yang thumb stopping. Thumb stopping, bikin stop jempol jadi nggak nge-scroll gara-gara menarik gitu. Ya. Nah, jadi attention span yang pendek seperti ini, kita harus make sure kita bisa bikin konten-konten di sosial media yang memang punya kemampuan untuk thumb stopping. Nah, konten seperti apa dong? Tips-tips praktis apa yang membuat konten itu bisa thumb stopping, Bapak Ibu? Ini nanti saya share dokumennya, silahkan bisa dibagikan supaya nggak perlu nyatet satu-satu gitu ya. Yang pertama harus relevan. Tadi kan kita udah ngomong tentang relevansi gitu ya. Kira-kira tantangan mereka apa? Gitu. Tadi kalau ngomong ekonomi sebetulnya kan bisa di breakdown lagi ya Pak Alvin. Ekonomi itu banyak sekali. Ya kayak contoh cari kerja. Caranya supaya saya bisa masuk ke interview gimana? Gereja bisa nggak bantu itu? Paling nggak misalnya memperkenalkan dengan orang yang ada di HRD supaya mereka bisa kasih tahu gitu, di-equip gitu. Dan kemudian ada kontennya. Dihubungkan dengan firman Tuhan apa tuh? Gitu dan seterusnya. Ya, relevan. Jadi tahu siapa lawan bicara kita, siapa ya tren saat ini seperti apa. Yang kedua, mesti ada elemen of surprise. Ya jangan boring gitu. Ini gue udah tahu dah, lu ngomong apa gue udah tahu dah gitu, ya. Kemudian ini ya jangan boring. Kemudian konsisten. Ya, jangan cuma sekali-sekali gitu. Kita posting di Instagram jadwalnya namanya kalau ingat, gitu. Nggak bisa juga. Kalau sempat itu juga nggak bisa. Harus konsisten. Ya, jadi kita terus ada konsistensi. Kemudian visual, ini yang paling utama. Jadi kita semua orang itu konsumsi konten itu mulai dari mata, gitu ya. Biasanya mulai dari kecuali yang memang seperti podcast, gitu ya. Jadi visualnya harus menarik.
Ya, gambarnya harus menarik dulu, baru teksnya bisa menjelaskan. Kalau gambarnya menarik, orang biasanya nggak baca teksnya. Kemudian singkat, jangan panjang-panjang, gitu ya. Sosial media tadi attention span kita cuma ada 8 detik, panjang-panjang nggak mungkin dibaca. The minute dia lihat teksnya panjang, udahan dia. Teks panjang nggak tempatnya di sosial media, mungkin mesti ditaruh di tempat lain. Kalau panjang, mendingan jadi audio atau jadi video, kira-kira gitu. Ya. Kemudian menghibur. Ya, nggak harus hanya lucu ya, menghibur itu bukan berarti lucu doang gitu, lucu juga nggak apa-apa gitu, tapi mungkin bisa juga informatif, bisa memancing emosi kita jadi lebih terharu dan seterusnya gitu ya. Empati ya, ini bukan soal gereja, konten ini bukan gereja terus ngomongin soal gereja gitu, tapi ini soal mereka ya, apa yang lagi mereka struggle, kira-kira apa yang mereka pengen tahu. Nah bisa jadi mungkin mesti lakukan survei dulu di gereja. Kita udah pernah belum melakukan survei di gereja masing-masing, misalnya mendengarkan apa saat ini kalian lagi struggle apa yang paling besar. Nah, topik-topik itu yang bisa jadi topik-topik yang dibahas nanti, gitu. Ya. Kemudian mudah ditemukan ya. Ini teknis ya, mudah ditemukan. Meaning kita pakai hashtag tuh ya. Teman-teman pasti di sini beberapa udah cukup familiar ya dengan hashtag. Nah, praktek kedua nih. Ya, praktek pertama kita udah tahu medianya pakai apa gitu ya. Nah, praktek yang kedua dari tadi satu kategori jemaat, kalau bisa jangan yang udah dilakukan ya, tapi bikin sesuatu yang baru akan jadi ide untuk dilakukan nanti gitu. Ya kira-kira satu topik apa di luar gereja dalam keseharian si satu kategori jemaat tadi yang mereka pengen tahu dan mereka pengen diskusi. Kalau tadi kan saya contohnya tuh si pacaran tuh. Saya ambilnya kategori jemaat remaja, topiknya pacaran. Nah, boleh nggak Pak Budi silakan tunjuk satu orang kira-kira dia ambil kategori jemaat mana dan topik apa dari jemaat itu yang kira-kira menarik untuk orang itu, kategori jemaat itu akan tertarik untuk tahu dan diskusi. Ya. Ya, Bu Aslan, boleh berbagi Bu? Ya Pak. Baik Pak. Silakan Bu. Ini untuk dipilih ya Pak ya, list digital media apa saja mereka sehari-hari gunakan. Jadi kalau ini yang akan direncanakan ke depan Pak ya, kelihatannya ini untuk komunitas yang usia setelah menikah atau yang baru menikah, yang mungkin mereka memerlukan nanti media di mana mereka bisa memberikan permasalahan mereka sehingga ada jawaban-jawaban Pak yang ditemukan di sana. Karena dari segi mereka keluarga-keluarga yang masih muda, apalagi di dalam konteks yang pandemi saat ini, mereka itu banyak sekali pergumulan. Antara lain ada yang pemutusan hubungan kerja, bahkan hilang pendapatannya, bahkan berkurang pendapatannya. Jadi ke depan sepertinya memang diperlukan satu media bagaimana membina mereka atau memulihkan mereka atau bahkan empower mereka supaya mereka berdaya. Kira-kira gitu, Pak. Wah, bagus sekali Bu Aslan. Bu Aslan, kalau saya boleh kasih satu pertanyaan tambahan, Bu. Boleh nggak Bu Aslan kasih satu ide di luar dari ekonomi untuk para pasangan muda, kira-kira topik apa Bu di seharian mereka yang mereka pasti tertarik di luar ekonomi? Kebetulan Pak, saya itu kan memang sebelum ini kan di Komisi Katekisasi di mana kita mempersiapkan materi-materi katekisasi pranikah Pak bagi pasangan-pasangan muda yang akan bersiap-siap menempuh keluarga baru. Nah, satu hal mereka Pak sebenarnya di dalam berkomunikasi mereka memang sangat memerlukan tuntunan maupun memperkuat mereka supaya di dalam kehidupan rumah tangga yang baru, mereka bisa berkomunikasi dengan baik, Pak. Baru yang kedua itu adalah memang tantangannya di dalam hal ekonomi. Itu, Pak, yang kemarin yang kita bagus banget, Bu. Nah, jadi tadi kan idenya dari Bu Aslan adalah yang pertama, kalau untuk kategori mereka yang akan menikah atau baru menikah, salah satu topik yang mereka di dalam keseharian itu pasti tertarik untuk tahu dan mau diskusikan, itu adalah tentang komunikasi gitu ya Bu Aslan? Ya. Jadi bayangkan teman-teman, kalau di gereja punya sosial media, itu bahas tentang bagaimana cara ngobrol dengan pasangan yang tidak menjadikan konflik misalnya. Atau bagaimana cara ngobrol dengan pasangan kalau dia lagi emosi misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini maksudnya salah satu jenis praktek yang kita bisa latih
untuk bisa cari topik-topik yang relevan. Supaya konten dari kita punya sosial media itu nggak melulu sesuatu yang terus-terusan dari gereja aja, announcement, selamat ulang tahun, pengumuman acara, dan seterusnya. Gitu. Jadi kita punya sosial media itu nanti punya banyak sekali tips-tips praktis yang biblical, yang membantu mereka di dalam keseharian. Ini contoh-contohnya. Thank you banget Bu Aslan untuk masukannya sama idenya. Ini beberapa tips lagi nih teman-teman untuk bikin video di sosial media ya. Untuk teman-teman yang mau jadi YouTuber boleh juga nih dipakai. Ya, yang pertama alurnya adalah kita harus pancing mereka, gitu ya, bikin mereka tertarik. Kemudian begitu udah ketangkep kita jagain supaya mereka tetap nonton, gitu ya. Nah ini kunci ini datang dari YouTube, teman-teman. Jadi 5 detik pertama dari video kita itu adalah detik-detik yang paling penting. Ya, dari misalnya kita punya video 3 menit, punya video 10 menit, 5 detik pertama itu adalah detik paling penting untuk membuat orang mau nonton, gitu ya. Makanya kalau teman-teman lihat di video YouTube gitu ya, itu 5 detik pertama tuh biasanya dikasih lihat tuh. Nanti bakal ada kejadian apa, 5 detik pertama kasih lihat dulu baru dia mulai videonya gitu. Ya. Judul dan thumbnail juga penting untuk menentukan kesuksesannya video gitu. Ya, ini kita sebutnya clickbait. Tapi clickbait itu sebenarnya oke selama nggak misleading, selama ngomongnya di judul apa dan memang kontennya benar gitu. Kalau nggak nyambung itu yang sebenarnya nggak boleh. Gitu ya. Nah, jangan lupa untuk selalu video itu harus ada teks subtitle. Ini buat teman-teman yang mau bikin konten video jadi tahu, karena di sosial media itu rata-rata secara otomatis memang video itu nggak keluar suaranya, dan banyak orang yang nonton video itu nggak dipencet dan akhirnya keluar suara itu banyak gitu. Jadi walaupun bahasa Indonesia tetap mesti ada subtitle bahasa Indonesianya juga gitu. Yang terakhir, durasi makin panjang ya makin susah untuk jaga attention. Jadi durasi kita sebutnya snackable, konten yang gampang di snack, gampang dimakan enteng gitu. Ya, sosial media itu isinya banyakan gituan. Ya, nah nextnya jadi gimana teman-teman? Yang pertama bikin timnya, ya untuk gereja masing-masing sosial media nggak bisa kita ya udah dah siapa kayak bikin ntar kalau pas kepikiran atau apa gitu ya. Tapi dibikin timnya, ya nanti saya ada template-nya untuk bikin tim. Kemudian cari faktanya. Before you talk, you listen. Dengar dulu jemaat tuh sekarang lagi struggle-nya apa. Tadi Bu Aslan bilang kan udah sempat ngobrol sama teman-teman yang katekisasi kalau nggak salah tadi katekisasi pranikah. Gitu. Jadi tahu sebetulnya struggle mereka apa, gitu, supaya bisa relevan. Yang ketiga yang paling penting teman-teman, kenapa kita bikin ini sosial media? Apakah cuma yang penting ada karena gereja lain ada, atau ada satu tujuan penting yang kita mau capai lewat sosial media ini? Nah ini mungkin bisa didiskusikan dengan hamba Tuhan atau gembala atau ketua majelis. Kemudian tentukan tahapannya untuk bisa mencapai why yang kita mau tentukan tadi, gitu. Ya, dan goalnya apa? Yang terakhir, jangan takut untuk coba. Coba aja, belajar, perbaikin, kemudian kita perbesar. Gitu ya. Ini starter kit template, teman-teman. Ini saya udah masuk ke dalam sesi terakhir, bagian yang terakhir sebelum kita Q&A dan latihan. Saya juga kasih ke beberapa gereja untuk kalau bingung mulai dari mana bisa pakai template ini. Gitu. Ya. Ini tinggal Anda isi nama gerejanya apa. Sorry Pak Budi, ini ada Ibu Kristiani Santoso ya, lagi tunggu di waiting room ya, kelihatannya ya. Kemudian ada nama gereja, tinggal dimasukin, ini template-nya. Kemudian tujuan diadakan sosial medianya itu apa, itu diformulasikan. Ya. Ini timnya, ya timnya minimal ada ini, kalau menurut saya untuk sebuah sosial media. Jadi gembala, hamba Tuhan, ya, kemudian ada head of social medianya, kemudian ada fotografer atau videografer, jemaat mungkin ada yang bisa, gitu ya. Kalau profesional lebih bagus lagi, ada desainer, ada penulis, dan ada tim data yang bisa ngeliatin data-data dari kita punya di Instagram dan seterusnya gitu ya. Kategori jemaat yang tadi kita juga udah praktekin ya. Ini bisa dibikin tabel seperti ini. Kalau untuk kids misalnya, apa tujuannya kita bikin sosial media di kids? Apa tujuannya kita bikin website misalnya, atau bikin video untuk anak-anak di channel di YouTube misalnya. Kemudian planning kontennya apa untuk kids ini? Channel yang kita pakai apa? Siapa yang akan jadi penanggung jawabnya? Ini keterangan, remarks itu keterangannya, dan seterusnya. Kemudian ini beberapa fungsi gereja dari kacamata jemaat gitu ya, untuk pujian, penyembahan, pengajaran, kebaktian, komunitas maupun diakonia. Nah dari fungsi-fungsi ini ada nggak yang kita bisa lakukan di digital atau di sosial media? Ya. Nah, ini mungkin bisa dibikin juga tabel seperti ini gitu ya. Kalau untuk puji-pujian kita pengen mulai sekarang bisa kita ada pujian bersama, kemudian ditampilkan misalnya di kebaktian, jadi kita punya ada tetap kebersamaan praise and worship tetap ada. Caranya gimana? Itu kita pikirin sama-sama. Pengajaran, tadi kita perlu ada nih pengajaran soal
konten misalnya untuk komunikasi dan seterusnya gitu ya, dibikin planning ya, direncanakan kontennya seperti apa dan seterusnya. Kebaktian saya cukup yakin rata-rata udah lakukan gitu ya, pindah ke YouTube dan seterusnya gitu. Tapi apakah ada jenis liturgi yang perlu dirubah karena ini sekarang situasinya berbeda misalnya ya, diakonia dan seterusnya ya. Nah, kemudian dipikirkan apa kira-kira yang membuat konten kita menarik. Ya, ini contoh-contoh pilar konten nih, teman-teman. Ya, rata-rata gereja pada umumnya saat ini mungkin lebih dari 70%, 80% tuh fokusnya cuma di A. Cuma stopnya di A, sosial medianya, teman-teman ya. Jadi dia cuma ceritain ada acara apa gitu ya, ada komunitas apa atau foto-foto event dia posting gitu atau apa yang baru. Ada juga yang tulis tentang selamat ulang tahun dan seterusnya gitu. Nah, tapi yang masih banyak yang belum juga lakukan pengajaran singkatnya gitu ya, bisa audio renungan tiap hari atau khotbah 3 menit atau tren saat ini. Contoh saat ini sekarang lagi ada tren apa, gereja menanggapi dan memberikan satu konten untuk jadi konteks terhadap jemaat. Ya, saling kenal jemaat gitu. Siapa sih Ibu Aslan itu? Background-nya apa dan jadi terus ada kesinambungan komunitas saling kenal di sana ya. Ada kesaksian. Di masa pandemi ini selain dari hal-hal yang buruk-buruk juga ada kesaksian-kesaksian yang di mana miracle Tuhan itu terjadi daily gitu. Kita berikan satu spotlight terhadap kesaksian-kesaksian itu di sosial media. Bisa juga untuk survei, cari tahu ya dan sebagainya. Gitu ya. Ini saya kasih beberapa link yang teman-teman nanti bisa klik waktu dikasih dokumennya, cuma sebagai acuan, sebagai referensi. Gereja lain tuh lakukannya seperti apa yang menurut saya cukup baik gitu ya. Saya nggak ngomongin soal pengajaran, doktrin dan segala macam, tapi yang saya ambil di sini hikmahnya adalah dari cara mereka menggunakan sosial medianya itu cukup baik. Ya, ini contoh kalau misalnya kita mau bikin, kita mau bikin sosial media untuk GKI Jawa Tengah itu seperti apa? Cara kita berekspresi itu penting untuk dijadikan satu keputusan gitu. Kita mau sosial media itu kalau ngomong di sosial media, bahasa yang kita pakai itu mudah, foto-foto yang kita pakai juga santai gitu ya, modern, kemudian hangat, seru gitu ya, nggak boring dan praktis, bukan sesuatu yang teoritis gitu ya. Formulanya apa sih? Yang tadi kita mesti relevan dulu, teman-teman. Ya, apapun yang kita lakukan kalau nggak relevan nggak ada gunanya gitu. It's just nice to have nanti. Ya, yang penting ada gitu. Ya, kita harus relevan dulu untuk bisa mengajak, kemudian baru kita bisa grow. Ya. Ini beberapa bedanya fungsi channel, teman-teman. YouTube sama Facebook itu biasanya untuk video yang lebih panjang. Ya. Instagram itu biasanya untuk video yang lebih pendek dan harus kuat sekali di gambar. Ya. WhatsApp Group atau Zoom itu untuk sifatnya interaksi. Ini saya yakin teman-teman udah tahu. Ya. Gaya foto sebaiknya kalau di sosial media itu yang relax apa adanya, genuine gitu ya. Tapi dibikin enak dilihat. Gitu. Ya, itu sosial media seperti itu. Ya, menggunakan teks atau font juga jangan terlalu banyak. Kalau bisa konsisten font di mana-mana. Ini sekali lagi saya pakai template ini tujuannya untuk mereka teman-teman yang memang udah mau praktekin di gereja masing-masing ya. Warna dan seterusnya. Ini desainer pasti tahu. Kemudian format yang bisa dipakai itu banyak sekali teman-teman, konten. Ya, itu bisa foto, ilustrasi, bisa GIF, bisa audio, bisa video dan seterusnya. Frekuensi yang direkomendasikan oleh Facebook untuk Instagram dan Facebook itu 3 kali seminggu di feed itu yang kita scroll itu ya. Kalau story itu bisa sehari 1 kali. Gitu, ya. Kemudian ini contoh GIF ya teman-teman, mungkin udah pernah sering lihat ya. Kita bisa bikin semenarik ini nanti. Kemudian ini contoh-contoh foto. Ya, kita fotonya tuh kalau bisa ya kalau mau menjangkau umur 18-34 atau sampai 40 ya kita harus bikin fotonya itu menarik. Ini alasan kenapa Hillsong itu bisa menarik begitu banyak jemaat muda. Karena cara ekspresinya dia itu baik. Yang substansinya belum tentu kita setuju, tapi ekspresinya itu dia baik. Nah, substansi kita kalau udah baik, gimana caranya kita relevan secara ekspresi. Yang tadi saya bicarain dari tadi itu ekspresi semua. Ya, ini contoh misalnya kita bikin konten tentang seorang ibu jemaat kita yang memang struggle tapi berhasil sekarang bikin kue-kue dan akhirnya dikasih mujizat oleh Tuhan malah jadi bisa survive misalnya. Itu menurut saya jadi konten yang sangat baik dan bisa inspirasi jemaat. Gitu, ya. Ini beberapa link foto-foto gratis teman-teman kalau lagi mau bikin konten ya silahkan nanti lihat. Kemudian ini beberapa cara mendesain yang mudah, nggak perlu jadi desainer. Ntar kita praktek sebentar. Ya. Nah ini beberapa do and don't. Saya nggak perlu panjang-panjang di sini ya.
do ini apa yang kita harus lakukan, don't ini jangan dilakukan. Ya, of course kasih informasi yang penting, tapi jangan kebanyakan. Ya, harus menggunakan story-story yang ada human-nya, ada unsur human-nya. Ya, jangan ceritain story yang nggak ada hubungan sama human, orang jadi lebih nggak tertarik biasanya, gitu ya. Desain harus good quality, jangan asal upload kayak didesainnya di Word dokumen, gitu ya, atau di Excel atau di PowerPoint, gitu ya. Foto juga sebaiknya itu high quality, ya, good quality, gitu ya, dan seterusnya. Ya. Nah, apa cara kita untuk mengukur kesuksesan kita nih di sosial media, teman-teman? Ada 3. Yang pertama, udah berapa banyak menjangkau konten kita, itu kelihatan semua ya, di Instagram bisa lihat, di Facebook bisa lihat. Retention, seberapa sering orang tetap lihat konten kita, dan terakhir, seberapa sering dia berinteraksi dengan konten kita. Oh, mereka komen, mereka share, dan seterusnya. 3 ini adalah kesuksesan bukan secara rohaninya, ya, tapi kesuksesan secara kontennya. Gitu. Nah, praktek yang terakhir nih, teman-teman. Boleh nggak masing-masing, kalau tadi kan Bu Aslan, kalau saya nggak salah ya, ambil satu topik, yaitu tentang komunikasi atau cara ngobrol dengan pasangan. Nah, teman-teman yang pakai laptop, saya undang untuk sekarang boleh nggak buka di website canva.com. Nih, canva.com. Ya. Kalau mau pakai audio bisa menggunakan audio recorder handphone, tapi ini jangan dulu deh. Mendingan kita yang Canva dulu deh ya. Nah, nanti tolong bikin satu konten, kita sama-sama bikin ya kalau bisa ya. Nanti saya mungkin mesti survei sedikit nih, ada nggak yang pakai laptop untuk mau coba praktek bareng nggak gitu. Tadi kemarin ini Bro Drata ada request kalau bisa kita praktek nih. Kasih lihat caranya gitu ya. Nah, kita sama-sama cobain nanti bikin pakai Canva, teman-teman. Konten yang ada hubungannya dengan relevansi topik yang mereka mau tahu dari kita punya target jemaat. Ya. Nah, setelah bikin konten itu, sebelum di-upload, saya kasih satu checklist untuk tahu ini layak upload apa enggak, gitu. Ya. Nah, ini saya kasih link tutorialnya ya, teman-teman ya, untuk belajar Canva nanti tinggal diklik gitu. Tapi ntar abis ini saya kasih lihat soal Canva. Nah, ini checklistnya nih, teman-teman. Ini halaman terakhir, by the way. Ya, untuk teman-teman yang udah ngantuk, haleluya, ini adalah halaman yang terakhir. Gitu ya. Ini yang pertama, checklist pertama, harus biblical konten itu. Ya. Yang kedua, relevan nggak ya topiknya dengan kategori jemaat yang dituju. Yang ketiga, penyampaiannya singkat dan praktis nggak ya? Gaya bahasanya, formatnya udah paling cocok belum untuk konten ini? Wah gila, ini panjang banget nih teksnya nih. Oh, formatnya nggak cocok. Harus formatnya sebaiknya jadi audio aja deh. Atau jadi video aja deh. Gitu. Foto dan ilustrasinya memancing perhatian nggak? Yang tadi saya bilang thumb stopping, bikin stop jempol nggak? Teks di gambar, kan kita kalau upload sesuatu tuh ada di gambar gitu. Di gambar itu isinya teks semua nggak? Nggak boleh lebih dari 30% mestinya. Teks itu, sisanya harusnya gambar. Kalaupun ada teks, harus kurang dari 30%. Dari keseluruhan gambar. Desainnya sudah baik dan sesuai dengan persona yang kita mau dapetin nggak? Oh, persona kita hangat dan seterusnya. Apa desainnya tiba-tiba waduh pink, ungu dan seterusnya gitu. Kuning kontras, jadi semua warna partai dipakai di situ. Gitu. Nah, itu nggak cocok. Fontnya konsisten nggak dengan yang dipakai gitu ya, dengan personanya kita. Persona tuh maksudnya kita tuh gayanya kayak apa gitu ya. Warna. Nah, kalau video 5 detik pertama bikin penasaran nggak? Kalau video, judulnya bikin penasaran nggak? Kalau video, thumbnail-nya bikin penasaran nggak? Gitu. Nah, checklist ini bisa dipakai teman-teman untuk sebelum upload, dilihat yang mana yang checklist-nya kurang, bisa diperbaiki, tapi kalau udah mayoritas oke, mestinya oke untuk diupload. Gitu. Yang penting nomor 1 itu nggak boleh nggak checklist di antara semua. Gitu. Ya. Nah, teman-teman saya mau pindah dulu ya ke sebelum kita Q&A ya, ke praktek ini. Sorry, belum kelihatan ya. Saya share salah. Nah, ini teman-teman udah bisa lihat belum ya? Saya punya Chrome ya, saya punya browser ya. Sudah, Pak. Kelihatan ya, Pak ya? Iya, Pak. Ini Canva nih, teman-teman yang belum tahu soal Canva, ini Canva. Saya udah login ya, ini ya. Jadi Canva itu mudah sekali, teman-teman mau bikin apapun. Contoh nih ya, saya mau bikin satu desain, saya tinggal pilih mau bikin apa ya. Oh, saya mau bikin misalnya Instagram post gitu ya. Saya mau bikin announcement atau mau bikin website dan seterusnya. Ini semua udah ada, teman-teman, contohnya. Nah, ini saya ambil contohnya dari Instagram post. Tadi saya klik Instagram post ya, teman-teman, sorry. Nah, di sini nih, saya klik yang ini ya. Oh, saya mau bikin Instagram post, saya klik, keluarlah di sini. Ini masih kelihatan kan ya? Kemudian saya bisa pilih, oh saya mau desainnya udah ada, boleh pilih.
oh saya mau desain postnya, ini contoh desain, nggak usah perhatikan teksnya, isinya ya. Tapi saya mau pilih, oh saya mau desainnya itu kayak gini deh, tadi kan ngomongin soal pernikahan tuh, gitu ya. Nah, saya tinggal ganti kata-katanya di sini, misalnya contoh, cara ngobrol dengan pasangan. Gitu. Ini saya ganti misalnya kata-katanya, saya tinggal klik agar rumah tangga tidak berantem terus. Ini of course nanti kata-katanya harus dipikirin ya. Nah ini judul misalnya diganti dengan GKI, saya nggak tahu nih GKI apa, saya tulisnya GKI Jateng. Gitu. Gambarnya nggak seru nih, ini nggak bikin thumb stopping gitu ya. Saya tinggal ganti foto, saya buat ini saya ganti dengan misalnya saya ganti angry couple. Angry couple. Nah, ini bikin thumb stopping. Saya ganti fotonya yang ini, saya buang, saya ganti dengan ini. Selesai, teman-teman. Tinggal saya download di sini, udah jadi dan tinggal di-post di Instagram. Tapi nanti Instagram itu kan ada yang namanya karusel ya. Bisa juga nanti di post berikutnya saya bisa tambahin add page. Di post berikutnya saya baru pakai teks di sini ya, teman-teman bisa lihat teksnya. Oh, saya teksnya mau bentuknya teks begini aja, gitu ya. Saya bikin misalnya tips 1 ngobrol, dengar dulu, baru ngomong, misalnya. Kemudian di sini saya bisa tulis macam-macam, cara ngomongnya gimana. Kemudian ada Alkitab dan seterusnya, gitu di sini. Ini saya kasih contohnya begitu ya, kira-kira ya teman-teman ya. Kalau yang udah punya Canva bisa dicoba-coba nih. Cara ininya, kemudian saya kecilin misalnya dan seterusnya gitu. Ini bisa diputer-puter dan sebagainya gitu. Kemudian mau kasih elemen-elemen, mau ada bunga-bunga misalnya di sini, nah, tinggal ditaruh gitu ya. Penguin sih kayaknya nggak nyambung ya, gitu. Atau apa, ya, supaya bisa jadi lebih menarik misalnya dan seterusnya. Jadi Canva itu sangat mudah teman-teman. Ya, template-templatenya bisa mau diganti dan seterusnya. Ya, ini nanti kalau memang mau tahu caranya lebih banyak, bisa lihat di video yang tadi saya udah kasih linknya untuk bisa main-main dengan Canva. Ya, ini saya juga ada kasih lihat Unsplash ini adalah website untuk cari foto-foto yang gratis dan bagus. Ya, tadi foto-foto yang saya pakai di saya punya PowerPoint semua dari Unsplash. Termasuk juga ada yang namanya Pixabay, ini juga gratis semua foto-fotonya. Bisa dipakai. Tapi kalau pakai Canva rata-rata udah disediain foto-fotonya, langsung tinggal pilih dari sini, kita ketik isinya apa. Nah, terakhir ya, teman-teman ya, sebagai penutup. Tadi kan pertanyaannya pisau apa api? Ya, jawabannya apa nih? Teman-teman ada yang pilih pisau, ada yang pilih api gitu ya. Tapi sebetulnya jawabannya adalah kenapa mesti atau? Kenapa nggak dan? Kenapa nggak pisau dan api? Kenapa saya angkat ini, teman-teman? Karena seringkali pada saat kita bicarakan sesuatu yang baru, atau ketika kita debatin sesuatu yang baru, kita lupa untuk mempertanyakan pertanyaannya. Harusnya waktu pertanyaannya harus pilih pisau dan api, pertanyaannya yang harus dipikirin, kenapa harus atau? Kenapa nggak dan? Gitu. Jadi ketika kita bicara soal sosial media dan online, ada mungkin beberapa gelintir orang yang merasa terancam dengan sosial media gitu. Wah, saya soalnya nggak ngerti. Wah, soalnya saya takut begini, saya takut begitu. Gitu. Nah, teman-teman, sama seperti pisau dan api, gereja lokal yang ada di dalam gedung, atau kita sebutnya offline, itu memang untuk bisa memasak sesuatu yang baik, diperlukan juga pelengkap, yaitu api. Demikian juga api, diperlukan juga pisaunya untuk memasak. Gitu. Jadi, offline itu memang sebaiknya bekerja bareng online. Gereja offline juga punya sosial media yang bekerja juga, bukan asal ada, gitu. Supaya kita bisa punya efek-efek seperti yang saya gambarkan tadi, teman-teman. Jadi baik atau buruknya sosial media itu bukan soal medianya, tapi soal isinya itu baik atau buruk. Medianya tetap kita bisa pakai, yang kita bisa rubah itu isinya. Dan kita semua sama-sama, teman-teman, di dalam Zoom ini bisa berkontribusi terhadap isi yang baik di sosial media yang nanti dikonsumsi oleh umur 18 sampai 34 jemaat-jemaat kita.
termasuk bahkan di luar dari angka-angka umur tadi. Gitu. Demikian sharing saya, teman-teman. Moga-moga nggak terlalu panjang. Ya. Terima kasih Pak Damon. Sama-sama Pak. Wah, ini kalau seminar onsite gitu, mari kita beri aplaus kepada Pak Damon. Aplausnya emoticon aja Pak. Emoticonnya langsung keluar aplausnya. Ya, terima kasih Pak Damon sekali lagi untuk informasi sharing yang menurut saya secara pribadi membuka wawasan yang lebih jelas begitu. Terima kasih Pak. Bagaimana peran gereja untuk menggunakan media sosial itu bisa lebih optimal sebetulnya. Jadi tidak hanya sekedar streaming ibadah kemudian selesai begitu, tapi pribadinya yang kemudian sulit sekali untuk tidak tersentuh gitu ya dengan streaming itu. Yeah. Nah, sharing malam hari ini kita dibukakan satu wawasan bahwa ada satu hal yang perlu kita kerjakan bersama dan masing-masing jemaat untuk bisa menyentuh pribadinya itu tadi. Betul. Ya, jadi itu menjadi tugas kita dalam pelayanan ini. Betul Pak. Ya, baik. Kita akan langsung Q&A aja, gitu Pak Damon. Silakan Pak, silakan. Ya, wah mohon maaf Pak, ini harusnya jam makan ya Pak. Nanti kita kirim GoPay gitu Pak. Jangan GoPay dong Pak, langsung GoFood ya Pak. Saya goreng Haji Selamat aja oke kok Pak. Waduh, jauh ya Pak. Ya, mari Bapak Ibu kita langsung masuk ke Q&A. Di chatting sudah ada satu pertanyaan dari Pak Abraham Simatupang. Pak Abraham apakah masih hadir Pak? Pak Abraham Simatupang. Masih hadir Pak? Atau ini saya bacakan gitu ya Pak? Sekaligus untuk bisa kita dengar bersama. Ya. Apakah suatu saat kelak gereja-gereja akan berlomba seperti layaknya YouTuber? Ya. Membuat program yang tujuannya semata-mata mencari followers. Apakah gereja juga nanti seperti Spotify, Netflix yang menyediakan pelayanan atau khotbah yang recorded 24 jam, 7 hari seminggu, sehingga tidak ada lagi live streaming. Jadi kalau kondisinya seperti yang digambarkan Pak Abraham ini, bagaimana dengan nilai-nilai substansinya, doktrin dari GKI? Nah ini mungkin Pak Damon bisa membantu untuk menyampaikan pendapatnya. Nanti juga mungkin bisa saya lempar ke Bapak Ibu Pendeta GKI yang hadir. Mungkin Pak Damon dulu, mari Pak. Ya, thank you Pak Abraham. Pertanyaan bagus sekali gitu ya. Kemarin ini waktu di Pondok Indah pun ada pertanyaan yang mirip ya, kalau nggak salah Bro Data ya. Jawabannya gini sih. Apakah akan ada gereja? Kalau pertanyaannya itu ya, apakah suatu saat akan ada gereja-gereja yang berlomba untuk kejarnya tuh follower atau view? Gitu. Saya bisa yakin akan ada, Pak. Akan ada. Tapi gini mungkin jawabannya. Nggak usah ada YouTube pun banyak kok gereja berlomba-lomba untuk kejar angka jemaat. Gitu. Dan itu yang jadi fokusnya, jumlah jemaat bukan kualitas. Gitu. Saya nggak bilang jumlah jemaat nggak penting, saya juga nggak bilang kualitas jemaat nggak penting. Tapi mungkin gini, kalau memang kita adakan digital ministry tujuannya untuk adu banyak follower atau view, itu berarti tujuannya, why-nya. Tadi waktu tadi saya yang saya share di slide itu, why itu yang paling penting. The minute kita taruh why-nya itu adalah saya mau jadi Instagram yang paling rame atau mengalahkan gereja A, jadi saya punya lebih banyak sekian ribu, itu yang jadi why-nya, menurut saya mendingan jangan dimulai. Karena itu berbahaya. Tapi jumlah itu cuma sebagai indikator, atau cuma sebagai efeknya, atau sebagai asapnya. Apinya bukan itu. Itu cuma asapnya, karena ada api, ada asap. Karena kontennya bagus, ya banyak yang follow. Karena kontennya bagus, ya banyak yang follow. Tapi yang kita produce itu, yang kita fokuskan adalah apinya. Apakah kita relevan dan membantu jemaat-jemaat itu? Gitu. Yang jadi masalah adalah kalau ada gereja yang merasa, wah saya nggak mau masuk sosial media karena saya takutnya saya terjebak di kejar follower. Ini kalau saya bilang logical fallacy. Jadi karena khawatir ada efek negatif, mending nggak usah. Loh, kalau gitu siapa yang akan melayani mereka-mereka yang butuh di sosial media? Gitu. Itu yang dikhawatirkan. Itu logical fallacy di sana.
Jadi memang saya untuk bagus sekali Pak Abraham bertanya ini supaya kita sama-sama sadar gitu ya bahwa bikin digital ministry itu mudah sekali ketarik ke sana. Waduh, follower kita kalah nih sama gereja si ini nih. Bahkan di dalam sinode pun bisa seperti itu gitu. Tapi hati-hati, itu bukan jadi tujuan, itu jadi indikator. Gitu. Kalau saya di perusahaan saya bilang gini. Nilai omset kita itu bukan jadi tujuan utama kita punya bisnis ini. Tapi nilai omset kita itu adalah bukti bahwa bisnis kita itu memang menghasilkan dan menguntungkan untuk orang lain. Karena orang lain yang merasa diuntungkan dengan bisnis kita otomatis akan memberikan kita omset. Orang lain yang menikmati konten kita dan merasa terbantu dan tertolong dan bertumbuh, otomatis akan follow kita dan nonton kita punya video dan bahkan dia mau share ke orang lain, akhirnya menambah follower kita. Tapi kalau fokusnya di follower, kita akan menghalalkan segala cara, bahkan doktrin yang disebut sama Pak Abraham itu bisa kemana-mana, gitu. Demi memuaskan audiens supaya bisa rame, gitu. Moga-moga itu menjawab bagian yang poin seperti itu. Nah kalau poin yang kedua yang soal, wah nanti jadi recorded 24 jam. Nggak apa-apa kalau menurut saya Pak. Live streaming recorded seperti Spotify atau seperti Netflix, there's nothing wrong with that. Yang salah itu adalah ketika kita melihat itu cuma purely sebagai ancaman, tapi nggak melihat itu sebagai kesempatan untuk pelayanan. Kalau kita lakukan seperti itu, mainstream dan new media, Pak, digital media itu akan selalu isinya tuh semua yang ngawur, tapi nggak pernah, kita sebutnya kita become the silent majority. Kita nggak punya andil sama sekali. The new voice in the new media tuh nggak punya andil sama sekali. Gitu. Tapi imagine kalau saking bagusnya satu konten dokumenter tentang kehidupan seorang Kristen gitu ya, saking bagusnya dia masuk jadi film dokumenter di Netflix dan banyak orang-orang yang non-Kristen itu nonton di Netflix tentang kehidupan dia dan bertobat. Now that's the power of social media, that's the power of digital media. Padahal orang itu belum pernah ke gereja orang ini, belum pernah dikhotbahin sama pendeta di gereja tertentu, tapi gara-gara konten di Netflix, dia berubah dan dia bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Nah, ini hal-hal yang menurut saya mulai kita buka sebagai kesempatan. Ini pertanyaan bagus sekali dari Pak Abraham menurut saya. Karena ini perspektif memang bisa jadi misleading. Kalau sampai kita nggak bahas, Pak. Ya, betul. Moga-moga menjawab. Silakan. Terima kasih, Pak Damon. Ya. Saya on air kok, saya ada. Oh, baik Pak. Terima kasih jawabannya. Ya. Masih ada waktu Pak, masih ada waktu menanggapi dari jawaban Pak Damon. Ya silakan Pak. Ya, jadi yang menarik juga kalau di YouTube itu kan, kalau di gereja kami, saya GKI Rawamangun, Klasis Jakarta 1. Yeah. Itu ya semenjak COVID tentu kita mulai beralih menggunakan YouTube dan live streaming. Yeah. Itu kami sengaja matikan yang namanya like and dislike-nya itu dan komentar. Oke. Ya. Karena takutnya, ya tadi Pak Damon bilang, wah kalau khotbahnya bagus, pendetanya juga bagus, nanti like-nya banyak. Tapi kalau sekali aja, misalnya dia agak kurang baik, kemudian yang nonton kebetulan juga memang bukan orang GKI, yang nggak GKI sentris ya. Kalau GKI sentris meskipun khotbahnya jelek, dia tetap like aja gitu ya. Tapi ini kalau orang lain, dia bikin aja terus banyak dislike-nya. Itu bagaimana menghadapi hal seperti ini. Yang kedua, kalau di dalam YouTube kan pasti, saya nggak tahu ya, apakah kalau makin banyak, ada followersnya, like-nya banyak, kan nanti masuk iklan gereja ya. Tapi kalau iklannya macam-macam, misalnya jualan yang aneh-aneh, kan susah juga kita. Ya. Gimana Pak Damon pendapatnya? Terima kasih. Thank you Pak Abraham. Pertanyaannya kalau bisa jangan susah-susah ya Pak Abraham. Oke, untuk yang pertama Pak, saya klarifikasi dulu. Saya nggak pernah sebut bahwa kalau khotbahnya bagus banyak yang like. Itu saya nggak sebut gitu ya Pak ya. Tapi kalau khotbahnya bagus, akan lebih banyak yang view dan share. Ya, dan itu saya pikir bagus ya Pak ya. Bagus khotbah itu bukan berarti lucu dan seterusnya itu ya, boleh-boleh. Tapi memang menghasilkan dan membuahkan sesuatu di dalam hati si jemaat. Nah, terus dimatikan like dan dislike, nggak apa-apa Pak. Itu sah-sah aja. Dimatikan komennya, karena netizen itu pada dasarnya julid. Gitu. Jadi itu memang sering banget gitu ya. Betul. Ngawur aja ngomongnya gitu, tulis macam-macam gitu ya. Jadi it's okay, matiin aja Pak.
Ya, saya rasa itu bukan sesuatu yang salah gitu ya, dan oke gitu untuk dimatiin. Nah, kalau soal iklan, Pak, ya, jadi memang nothing is free in this world. There is no free lunch gitu. Jadi memang dengan kita menggunakan platform YouTube, YouTube in return akan menggunakan konten kita supaya yang nonton itu dapat iklan. Itu saya pikir satu hal yang nggak mungkin kita bisa lawan, Pak. Nggak mungkin kita bisa kurangin gitu ya. Kalau di Instagram mungkin bisa IGTV itu setahu saya nggak ada iklannya tuh sepanjang kalau kita nonton terus itu. Tapi memang kan banyak orang di YouTube ya, Pak Abraham ya. Jadi memang mau nggak mau itu seperti itu. Tapi ada cara salah satu yang mendingan, Pak, adalah dengan waktu upload itu kita nggak centangin monetize. Kita nggak centangin kita itu mau dapat AdSense. Nah, itu biasanya tuh iklannya mestinya either berkurang atau hilang. Gitu. Itu mendingan. Moga-moga menjawab ya, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Abraham untuk pertanyaan. Kita lanjut kedua, Pak. Damon. Jadi ada dari Pak Wisnu Wibowo. Nah, ini saya kenal nih dari GKI Kejayaan. Oh, iya. Ini saat ini masih banyak gereja sudah siap ganti kacamata melihat kesempatan, tapi masih terbatas sumber daya dan dana. Ya. Bagaimana menyusun roadmap untuk bisa meminimalisir soal kesenjangan tadi antara kesempatan yang besar dengan kita yang gereja itu mungkin tidak hanya 1-2 ya Pak. Ada gereja yang GKI di Jawa Tengah itu yang juga ada di pesisir gitu ya di daerah. Saya ngerti. Nah, itu bagaimana Pak menjembatani itu, Pak? Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi ini praktis sekali ya pertanyaannya ya. Kalau kita mau kerjain tapi nggak punya resource gimana? Nggak punya sumber daya gitu ya. Ada 2 cara Pak. Yang pertama adalah kita gather, yang kedua adalah kita nurture. Gather itu meaning bisa jadi di jemaatnya Bapak itu ada yang udah bisa. Gitu. Jadi tinggal dicari tahu dari jemaat ada nggak yang udah bisa dan berkenan untuk ikut dalam tim pelayanan ini. Gitu. Yang kedua adalah nurture. Bisa jadi nggak ada yang ada skill-nya, ya kita nurture. Gitu Pak. Kita siapkan timnya yang punya hati dan memang paling nggak mau untuk belajar, kita train mereka Pak. Karena siapapun yang ada di forum ini, termasuk diri saya sendiri, itu mulainya dari nggak bisa juga. Gitu. Tapi kita belajar sama-sama. Nah, cara 1 dan 2 bisa juga digabung Pak. Kita gather mereka yang lumayan bisa, dan kita nurture yang belum terlalu bisa, dan mereka kerja dalam tim. Gitu. Tapi satu hal yang pasti, Pak, sumber daya itu harus disiapkan, harus dibentuk. Gitu. Walaupun banyak yang nggak bisa, kita nurture, Pak. Serius, gitu, serius di nurture. Saya itu terlibat dalam satu yayasan non-profit, Pak, namanya Tanam Benih Foundation, gitu ya, khusus untuk parenting, Pak. Nah, saya boleh cerita kesaksian di mana waktu awal kita bikin ini foundation, Pak, kita bingung, Pak, siapa yang kerjain? Orang semuanya kerja kok. Kita foundernya itu semua kerja, Pak. Tapi kita punya tujuan sederhana. Kita bilang sama Tuhan, kita mau punya satu wadah yang mana kita bisa kasih semua tips-tips praktis tentang parenting supaya parents itu nggak ngawur. Anak-anaknya kasihan gitu. Anak dipukulin, dikatain bodoh, dan seterusnya gitu ya. Karena banyak dari mereka tuh karena didikan sebelumnya ayah ibunya begitu gitu. Mereka sendiri juga korban parentsnya. Jadi dia bikin korban baru tanpa sadar gitu. So panggilan kita adalah gimana caranya kita lewat sosial media itu bisa kasih tips-tips baru untuk bikin mereka kerubah paradigmanya dan sadar, oh ternyata nggak boleh gitu ya. Oh ternyata efek ngaco itu anaknya nanti gitu. Kita nggak punya Pak resource-nya. Tapi puji Tuhan Pak, miracle after miracle itu terbukti terkeluar loh Pak. Kita dari nobody, benar-benar nggak kenal siapa-siapa, mulai cuma dari Instagram, saya cuma kontak, mungkin teman-teman juga kenal Ibu Charlotte, kita kontak untuk jadi pembicara, Pak Rizal, kita kontak, dan ada beberapa, kita bukan Kristiani ya, bukan Foundation Kristen, jadi bahkan orang Muslim pun kita kontak kalau memang dia punya pengetahuan parenting yang baik gitu ya. Kita terakhir itu diajak kerjasama sama Kemendikbud Pak. Jadi masa pandemi itu di Kemendikbud saya bukan nyombong ya, waduh Summer Gledek saya kalau nyombong gitu. Tapi untuk kasih tahu cerita bahwa dari nobody, nggak punya resource, itu kalau Tuhan mau pakai, asal tujuan kita, why-nya kita bener Pak. Kita nggak pernah tujuannya kerja, wah kita mau yang paling gede nih kita nih, enggak. Tujuannya cuma kita mau relevan dan mendidik, gitu untuk parenting. Dikasih Pak, dikasih, disediakan Pak. Luar biasa. Ini
maksudnya bukan teori gitu ya, karena saya udah ngalamin sendiri gitu. Keajaiban miracle Tuhan kalau memang mau bantu kita, waduh Pak, garuk-garuk kepala Pak kita. Ya. Ngomong-ngomong jawab Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaan dari Pak Benyamin. Ini lebih untuk ke GK Sinode, nggih. Pak Benyamin nanti akan saya sampaikan ke Sinode usulan dan pertanyaannya. Terima kasih Pak Ben. Kemudian dari Pak Haryo, ini lebih ingin menanyakan soal kalau seandainya semuanya ibadah streaming begitu ya, live begitu. Oh, ini bagus sekali. Dan kemudian ini bagaimana nih gereja kalau jadi sepi? Wah, ini bagus sekali Pak. Saya senang sekali sama pertanyaan ini. Ini kemarin saya baru aja ngobrol panjang sama beberapa hamba Tuhan mengenai gitu. digital ministry. Ini pertanyaan bagus sekali. Jadi gini teman-teman, kalau saya ganti nih. Saya ngerti nggak boleh di-compare seperti ini ya, tapi ini buat diskusi aja nih teman-teman. Saya ajak mikir bareng gitu ya. Saya ganti gereja dengan bisnis restoran. Saya ganti gereja dengan bisnis restoran. Sejak ada GoFood, orang itu jarang loh datang ke restoran. Benar apa nggak teman-teman? Ya, betul Pak. Tapi kok ada restoran yang sampai sekarang ngantri? Nah, kan nggak berarti GoFood itu membunuh semua restoran. Konsepnya adalah, menurut saya adalah, restoran yang nggak berani berubah, pasti akan tertinggal sama teknologi. Nggak usah ngomong restoran, Pak. Bisnis fashion aja kalau udah nggak ikut teknologi, udah berantakan. Saya ceritain ada satu teman saya, dia bisnisnya itu ATK, Pak. 4 tahun atau 3 tahun yang lalu, dia salah satu pemain besar, Pak, kalau grosir. Wah, nggak ada yang nggak tahu nama dia, Pak. Tiba-tiba kena hit sama e-commerce. Bam! Langsung. Salah satunya nih Bapak Drata nih kan salah satu influencer e-commerce telunjuk.com gitu. Berantakan Pak grosirnya, dan dia mulai berani berubah untuk mulai ada di e-commerce. Sekarang Pak, omset dia di grosir itu jauh sekali dibanding sama e-commerce. Sekali lagi saya tahu nggak bisa comparing gereja dengan bisnis dong, Damon. Ngawur kamu, sesat, Damon sesat ini. Maksud saya gini, cerita itu tuh untuk mengambil hikmahnya adalah kalau kita gereja lokal nggak berani berubah, yang tadi ya, substansi nggak berubah loh. Doktrin, pengajaran, nilai, biblical, values itu tidak berubah. Tapi kalau ekspresi kita itu nggak berubah, tentu aja kita pasti akan ditinggal. Nggak usah tunggu sosial media, Pak. Lama-lama kita pasti ditinggal kok. Gitu. Nah, yang benar adalah gereja itu harus mencari tahu dengan adanya gereja online, dengan adanya sosial media, role baru apa yang bisa diperbesar oleh gereja lokal. Contoh, kekuatan komsel kita seperti apa? Kemampuan kita untuk connecting orang-orang yang saling bisa support itu seperti apa? Itu nggak bisa digantikan dengan sosial media, nggak bisa digantikan dengan digital, nggak bisa digantikan dengan internet. Sejauh apa kita mau mulai memperbesar kekuatan-kekuatan gereja lokal di tempat-tempat yang tadinya sebelum ada online kita nggak perhatiin atau nggak gedein gitu. Nah ini makanya kenapa perlu sekali ada perubahan bukan di digital ministry aja, bahkan di current ministry perlu ada improvement, perlu ada. So terima kasih banyak Pak Haryo ya tadi ya, untuk pertanyaannya Pak. Pak Haryo, terima kasih Pak Haryo untuk pertanyaannya. Ini ada yang ingin bertanya langsung dari tadi Pak, tapi saya pending dulu karena sesuai urutan. Pak Samuel Adi, monggo Pak. Jadi Bapak Ibu jika ingin menyampaikan pertanyaan bisa langsung di-chat aja gitu Bapak Ibu. Pak Samuel Adi, mari Pak. Suaranya belum terdengar Pak Samuel. Belum kedengeran? Iya, belum terdengar Pak. Mungkin pakai itu kali Pak Samuel, pakai headphone kali ya? Perlu dicabut. Iya, mungkin Pak. Atau dicabut. Ya. Oh, belum. Oh, belum. Belum Pak Samuel, belum terdengar Pak. Sudah penuh pengharapan padahal. Ini Pak Samuel dari... Nggak apa-apa. Ah, mari Pak, sudah sih Pak. Mari Pak Samuel. Dengar ya? Iya Pak, sudah Pak. Oh ya, sorry ya. Terima kasih nih Pak atau Demon ya, Bang Demon atau Pak Demon. Sama-sama Pak Samuel. Sebelum, selama, dan sesudah pandemi, saya rasa pelayanan melalui media digital atau sosial ini penting ya. Nah,
Cuma yang memang saya amati itu pelayanan di masa pandemi ini sudah menjadi kayak tontonan gitu loh, Pak Demon. Jadi kalau saya seperti Pak Demon katakan nih, kalau materinya saya udah bakal ngerti sampai akhir, saya udah skip, nggak sampai selesai gitu. Paling termasuk juga kebaktian gitu. Ya. Paling orang cuma ngelihat khotbahnya aja, nggak ngikutin dari awal. Apalagi pakai duduk berdiri. Wah, saya jamin nggak dilakukan pasti kan. Nah, hal-hal seperti itu, hal seperti itu kan ini ya sudah sesuatu yang apa ya, orang cari praktisnya ya. Betul. Lebih pragmatis, membangun mental yang ya yang praktis lah, pragmatis saja gitu. Betul. Yang seperti Pak Demon bilang tadi, yang penting aku udah ketemu tips gitu ya. Yang penting saya sudah ketemu jalan keluar gitu. Betul, Pak. Nah, kalau video atau tontonan itu sekian lama didengar nggak ada jalan keluarnya, dia pasti udah pindah ke channel yang lain gitu. Jadi lebih ke situ. Jadi lebih ke membangun mentalitas juga. Ini bukan mau menunjukkan pelayanan ini jelek gitu ya, tapi mungkin secara tidak disadari akan membangun mental praktis gitu ya. Orang jadi ogah sama proses gitu. Jangankan proses menjalani gitu ya, proses mengerti, untuk proses mendapatkan nilai dari apa yang disampaikan udah kelamaan nggak mau gitu. Jadi udah yang penting mah gue praktisnya aja gimana lah ngomong ya. Jadi hal ini jadi tantangan juga. Dan saya setuju sama Pak Demon bahwa kita nggak akan ditinggal pada waktunya. Kalau kita udah open pasti gereja juga tetap ada atau tetap jemaat kembali gitu. Kalau untuk ini ya apa kebaktian ya, itu jadi sesuatu yang nggak tergantikan kalau menurut saya. Lalu yang terakhir Pak, saya sering melihat IG-nya Pak itu ya, Pak Joas tuh. Itu dia rajin sekali memberi feedback terhadap orang yang merespon tayangannya. Saya ngebayangin Pak Joas tuh luar biasa yang ngatur waktunya untuk ngerespon. Dan respon itu yang membuat memang selain tayangannya Pak Joas tuh menarik-menarik, tapi feedback itu menjadi sesuatu yang perlu gitu, karena itu apresiasi terhadap orang yang nge-like, yang komen gitu ya. Bahkan Pak Joas saya lihat menyediakan waktu untuk komen gitu. Thank you atau apa gitu. Nah, ini saya rasa perlu seperti Pak Demon katakan tuh, kalau memang mau dijalankan sesuatu yang serius, nggak bisa sampai jalan Pak. Harus ada orang yang duduk, yang matengin dari jam sekian untuk komen dan seterusnya untuk memberi apresiasi. Karena kalau nggak ada begitu, jadi apa ya? Ya seperti tontonan biasa aja gitu, kayak orang ya udah nonton gitu. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Samuel. Ya. Pak Demon mau menanggapi Pak? Iya, saya kira itu rata-rata dari Pak Samuel tadi masukan-masukan yang baik banget ya, Pak ya. Khususnya yang terakhir tuh, saya pikir itu ide-ide yang bagus sekali. Jadi memang bisa mungkin di dalam tim itu ada tim yang memang memberikan respon atau berinteraksi dengan usernya lah ya. Gitu. Kalau soal attention span ataupun yang udah mulai tidak respect terhadap proses, Pak, itu saya setuju sekali. Memang kita punya cara kita konsumsi media itu sekarang itu memang udah jauh lebih berbeda lah, gitu Pak, dengan masa yang dulu gitu ya Pak ya. Tapi hati-hati juga jangan sampai kita juga tidak beradaptasi Pak secara konten gitu. Jadi ada konten-konten yang memang harus long form, tapi ada konten-konten juga yang memang harus ikutin dengan perkembangan zaman ini yang memang lebih pendek-pendek. Tentunya nggak semua konten itu harus pendek ya Pak ya. Silakan aja gitu, ada konten yang lebih mendalam dan seterusnya gitu. Tapi cara dan format kita melakukan itu bisa sekali Pak, kita cari cara-cara baru gitu. Kalau saya bilang sama tim saya, untuk membuka pintu yang baru, kita nggak bisa selalu paksa pakai kunci yang lama. Kita memang harus belajar menggunakan kunci yang baru. Yang penting substance dan tujuannya itu nyampe sih, Pak. Kalau tujuan kita adalah membuat orang itu bertobat, dekat dengan Tuhan, hidup dengan biblical,
walaupun pendek, panjang, formatnya di Instagram maupun duduk di bangku gereja, saya pikir yang penting tujuannya tercapai dan tujuannya benar gitu, Pak. Terima kasih banyak Pak Samuel, masukan-masukannya bagus sekali tadi tambahannya. Ya. Terima kasih Pak Devon, terima kasih Pak Samuel. Bapak Ibu, jadi ini mengingat waktu, saya membatasi untuk pertanyaan di Zoom kita, 2 pertanyaan terakhir yang sudah masuk ya. Lalu kemudian saya berpindah ke YouTube, karena di YouTube ternyata ada cukup banyak ramai ya Pak ini Pak. Ya, jadi yang berikutnya dari Pak Virgo, ini intinya soal komunitas lansia Pak. Jadi ini bagaimana untuk bisa menjangkau ini Bapak Ibu lansia dengan media sosial ataupun teknologi ini Pak. Ya, pertanyaan bagus sekali Pak. Ini juga saya pernah ditanya soal ini. Jadi Bapak Ibu yang namanya pemilihan media itu selalu kembali ke berapa banyak mata yang ada di media itu. Gitu. Jadi kalau memang kategori jemaat tersebut tidak banyak di sosial media, ya jangan dibuat. Jadi nggak berarti sosial media itu harus berlaku ke semua jemaat, enggak, Bapak Ibu. Ya. Saya percaya untuk lansia itu memang bukan media yang tepat, sosial media, gitu. Nah, cara tahunya gimana? Sederhana, lansia itu kan bisa disurvei. Tinggal dicari tahu aja mereka menggunakan apa. Kalau memang mereka lebih banyak menggunakan WhatsApp, jangan-jangan bikin WhatsApp group adalah satu-satunya sosial media untuk mereka. Dan itu bisa. Sosial media WhatsApp group itu kita bisa matikan fitur untuk orang bisa posting, jadi cuma admin yang bisa posting. Itu mirip sekali sama sosial media, tapi itu mungkin berlaku untuk Caleb atau Usia Indah. Gitu. Jadi mungkin bahasa itu one size does not fit all. Nggak berarti semuanya itu berlaku gitu. Instagram harus begini, mulai dari anak umur 8 tahun sampai umur udah 67, itu sama, wah nggak mungkin. Ya, jadi disesuaikan aja. Ya, betul. Ya, terima kasih Pak. Terakhir dari Zoom, ini ada dari Pak Haryanto, GKI Ngupasan. Jadi lebih fokus pada pengadaan konten sekarang ini Pak. Jadi pengadaan konten dirasa cukup belum punya arah jelas gitu ya. Artinya kadang-kadang dilematis begitu, di mana penerimaan gereja satu sisi kita harus mengisi konten, tapi penerimaan gereja yang untuk mendukung generate konten ini juga terbatas begitu ya. Ya. Jadi masih butuh pernak-pernik dan segala macam ini. Bagaimana Pip bisa trade off ini, Pak? Iya. Saya jujur ini satu topik yang saya waktu itu pernah juga adain satu webinar, Pak. Itu dari beberapa tempat yang agak terpencil tuh memang kesulitan koneksi internet ya. Ya. Dan khususnya mereka-mereka yang ibadah. Ini waktu itu saya ngobrol sama satu gembala di Makassar. Itu dia struggle sekali dengan pandemi ini. Kenapa? Karena untuk nonton YouTube itu mereka harus nabung, Mbak. Karena kuotanya itu kan bayar ya, pulsanya. Gitu. Mereka nggak punya WiFi gitu. Ya. Ini memang satu tantangan digital yang saya jujur saya nggak punya, Pak, jawabannya. Saya nggak tahu kalau infrastruktur nggak ada, itu memang berat sekali. Jadi kalau si pendeta itu akhirnya yang dia lakukan adalah dia kirimin lewat WhatsApp versi audionya. Jadi untuk beberapa jemaat seperti itu kesulitan dikirimin versi audio. Ada juga yang akhirnya ngumpul di satu tempat dan nontonnya bareng-bareng. Jadi satu kuota itu dibagi rame-rame. Ya. Kalau soal fasilitas sekarang handphone, smartphone itu apapun udah bisa bikin konten. Ya. Jadi kamera itu nggak perlu yang bagus dan seterusnya. Gitu. Saya pikir itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau soal jemaat itu memang saya ngerti infrastruktur itu nggak mudah. Saya nggak punya jawaban baiknya nih, Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya juga belum punya jawaban juga. Nah sekarang izinkan saya pindah ke YouTube. Oke Pak. Di YouTube di sini ada beberapa pertanyaan Pak. Kita masih ada kurang lebih 25 menit lagi. Oke, Pak. Jadi dari Bu Christian Albert Budiman, mohon maaf ini saya Ibu ya, betul ya. Jadi bagaimana caranya agar gereja-gereja tidak saling bersaing? Tadi Pak ada kaitannya dengan pertanyaan pertama tadi Pak. Jadi caranya agar gereja tidak bersaing dalam memberikan konten, tetapi bisa bekerja sama dan saling melengkapi. Ya. Nah ini apalagi tidak ada batasan geografis gitu ya, dan gereja mestinya. Ya. Ada pengalaman nggak Pak untuk menyatukan beberapa tim dari berbagai gereja begitu untuk? Iya. Ini sebetulnya pertanyaan yang hampir semua sinode tanya Pak. Jadi memang semua sinode pertanyaannya mirip. Tapi itu pertanyaan bagus sekali, Pak. Jadi memang
memang jangan sampai gitu ya, even di dalam sinode aja ngadu bagus konten kan aneh gitu ya. Saya sempat ngobrol sama satu, dia bukan hamba Tuhan tapi teologis lah ya, saya bilangnya gitu ya, udah tapi nggak profesi hamba Tuhan. Dia kasih ide bagus sekali gini. Kenapa nggak sekali-sekali sebuah sinode itu mengadakan satu kebaktian itu isinya itu dari berbagai sinode jadi satu, gitu. Contoh, ada hamba Tuhan yang jago sekali untuk ngobrol sama remaja, gitu. Ya udah, satu sinode dengerin dia aja satu, gitu. Cuma satu kebaktian itu. Untuk yang bahasa Mandarin ada yang jago bahasa Mandarin, dia satu sinode, gitu. Saya pikir itu kolaborasi yang baik sekali, gitu ya. Kemudian diganti dan seterusnya. Nah, ini cara berpikir yang menurut saya cukup liberal tapi meaningful atau purposeful gitu ya, Pak ya. Jadi nggak harus kita pakai cara yang lama. Jangan lupa bahwa banyaknya dalam tanda petik cabangnya GKY itu karena waktu awal dibangunnya itu dalam konteks geografis. Karena sekarang udah nggak ada konteks geografis, konteks baru apa yang kita bisa bikin dengan begini banyaknya resource kita? Yang jadi masalah adalah konteks sudah berubah, cara main masih sama gitu. Gitu. Nah, ini yang jadi membingungkan nanti. Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena kita masih pakai metodologi yang sama, seolah-olah konteksnya konteks sama, gitu. Konteks geografis. Tapi begitu konteks geografis dibuka, jangan-jangan sumber ini kita udah bisa bagi bukan berdasarkan ini GKY Jateng, GKY Jatim, bukan lagi dari situ. Tapi ini khusus untuk pelayanan bidang ini. Dia bagus untuk konten soal ini. Dia bagus untuk soal ini. Jadi konteksnya dirubah, Pak, udah bukan geografis. Nah, setelah melakukan mapping seperti itu, kolaborasi baru bisa terbentuk. Gitu. Karena kita suddenly udah ngelihatnya, kita tiba-tiba udah ngelihatnya bukan lagi, kalau yang dari Jawa Tengah mesti ngapain? Kalau yang dari BSD mesti ngapain? Nggak nyambung, Pak. Karena itu udah nggak ada konteksnya di digital. Tapi lebih ke, Jawa Tengah, you know what, kamu bisa begini. Gitu. Karena kamu punya kompetensi ini, kamu punya kekuatan ini. Gitu. Saya anggap pandemi ini tuh membuat kita jadi ingat bahwa yang kita punya itu kayak Lego bricks, Pak. Kayak kotak-kotak Lego gitu. Selama ini kita bangun gereja itu dengan kotak sama, gitu ya, warnanya beda-beda. Begitu tiba-tiba udah nggak nyambung geografis, kita harus berani untuk runtuhkan Lego bricks itu. Bricks-bricksnya masih ada, tapi kita bangun bangunan yang baru dengan bricks yang sama. Gitu. Nah, ini yang namanya kita fleksibel, tapi tetap substance itu nggak berubah. Gitu. Betul, Pak. Jadi mungkin tipsnya itu kali, Pak. Saya nggak tahu kalau GKI itu akan seperti apa nanti cara kolaborasinya. Tapi saya usulnya adalah dengan mapping dulu, Pak. Mapping dulu kita punya resource apa. Apakah GKI punya misalnya STT, gitu. Itu kan pasti punya resource dan keunikan sendiri, gitu. Atau GKI itu punya pelayanan diakonia yang tertentu, gitu. Nah, di dunia pandemi seperti ini, jangan-jangan ada ingredients baru yang membuat ramuan baru yang nggak mungkin teramu kalau nggak ada pandemi. Ya, tantangannya ini cukup mendasar gitu ya, karena secara sinodal kita ini kan presbyterian gitu, Pak. Betul. Dalam pengelolaan atau pelayanan di jemaat gitu ya. Betul. Tapi ide untuk tadi menyusun ulang brick-nya tadi itu puzzle-puzzle-nya itu tadi untuk menjadi satu puzzle yang lebih baru begitu. Saya pikir perlu memang dipikirkan ya. Kita ada satu inisiatif, Pak Budi. Sorry saya potong, Pak, supaya konteksnya, Pak. Kita ada satu inisiatif di salah satu sinode itu kita bikin satu portal besar yang isinya itu dikontribusikan oleh semua sinode, tapi udah di mapping, Pak. Sinode ya bukan semua sinode, semua gereja dari sinode itu ya. Gereja tertentu akan isi soal materi ini, hamba Tuhan isi soal materi ini. Nah, kemudian nanti di reshuffle, dibikin ininya, dan itu jadi satu universal content dari sebuah sinode itu yang nanti bisa disuguhkan sesuai dengan kebutuhan jemaat masing-masing di gereja manapun. Iya, Pak. Ya, Pak, itu sudah masuk dalam rencana strategis, Pak. Cuman mau eksekusi ini cari orang. Itu Pak Drata bisa bikin pakai Kayaknya Pak Drata aja yang jadi kepalanya nanti ya. Sebelah pun jadi itu, Pak Drata. Ya, terima kasih, Pak. Jadi untuk berikutnya ini tanggapan dari Pak Teguh Budiantara. Terima kasih, Pak, menanggapi soal iklan di YouTube. Lalu ada Bumi Proyekti. Wah, ini terima kasih Pak Damon. Terus menanggapi juga kekuatan Komsel. Ini dari gereja menjadi satu hal yang perlu untuk dikuatkan ya, karena jejaring itu menjadi penting di dalam
masa-masa seperti ini gitu ya. Ya, terus kemudian pertanyaan terakhir Pak, ini dari YouTube, dari Barasa TV, ini akunnya. Ini bagaimana cara membranding untuk konten yang baik, sebab konten rohani sangat segmented. Kebetulan beliau ini punya podcast rohani gitu Pak, sedang membuat podcast rohani. Oh, oke. Sorry Pak, tadi pertanyaannya apa? Branding kenapa Pak? Jadi bagaimana cara nge-branding untuk konten yang baik, yang mungkin kontennya bagaimana itu bisa menjadi baik, lalu kemudian di-brandingkan begitu kali ya Pak. Oh, oke. Lebih ke sana. Iya, brand itu sebetulnya sebuah manifestasi dari konsistensi, Pak. Jadi brand itu baru terjadi kalau udah ada sebuah konsistensi baik secara audio, baik secara visual maupun secara gaya atau style. Kenapa tadi saya kasih di template itu ada font itu harus konsisten, warna harus konsisten. Jadi brand itu bukan logo ya, Pak ya. Brand itu adalah sesuatu yang dirasakan secara konsisten oleh seseorang terhadap sebuah merek. Merek itu kan bisa merek gereja, bisa merek nama orang, personal branding gitu. Kalau saya bilang Bunda Teresa, itu brand. Gitu. Bunda Teresa itu brand, personal brand. Saya bilang Queen Elizabeth, itu brand. Mahatma Gandhi itu brand. Gitu. Nah, itu membuat sebuah perasaan atau membuat kita mengingat sesuatu. Gitu. Kalau saya bilang Nike, kita kepikir sesuatu gitu. Nah, bagaimana caranya bisa membangun itu di dalam benak seseorang itu dengan konsistensi. Jadi misalnya contoh podcast ini selalu membahasnya itu dengan gaya yang agresif misalnya. Orang akan tahu bahwa podcast ini adalah podcast yang agresif dan brandnya itu diasosiasikan dengan sesuatu yang agresif. Tentunya kalau itu memang didesain seperti itu, gambar, foto di podcastnya, gambar album covernya, judulnya dan segala macam itu harus konsisten, semuanya agresif. Gitu. Demikian juga sebaliknya, kalau kita selalu bahasnya tentang anak muda, ya semuanya harus anak muda. Jangan sampai pakai gaya album covernya The Bee Gees atau ABBA gitu ya, tapi ngomonginnya sesuatu yang kayak Billie Eilish gitu, atau kayak Justin Bieber, ya nyambung. Jadi brandnya gitu, orang nggak jelas apa ini gitu. Nah, itu sebenarnya gitu Pak. Jadi akumulasi dari konsistensi itu. Iya, betul. Jadi nge-branding itu perlu konsistensi gitu ya, dan konsistensi itu perlu usaha untuk selalu bisa berkomitmen dalam menyajikan konten yang positif gitu ya. Ya, baik, terima kasih. Pak Damon, ini kurang lebih kita batasi saja walaupun masih 17 menit, tapi saya membatasi satu pertanyaan lagi dari Zoom. Ini pertemuan ini, mohon izin Pak, satu pertemuan lagi, walaupun ini sudah lapar gitu. Misalnya. Iya. Mari Bapak Ibu, jika ingin ada satu pertanyaan lagi yang bisa disampaikan secara langsung kepada Pak Damon, silahkan. Dipersilahkan Bapak Ibu. Apakah ada Bapak Ibu untuk bisa menguatkan konten yang penguatan untuk pelayanan dan Alkitabiah tadi ya, karena sekarang di era sekarang konten-konten yang tidak jelas itu semakin banyak dan kita juga harus siap untuk, kalau saya istilahnya bertempur juga dengan konten-konten itu tadi ya. Ya saya nggak tahu karena basisnya adalah kita ajaran GKI dan kita tahu ada mungkin ajaran yang Saksi Yehova atau yang lain begitu yang juga kontennya yang juga luar biasa banyak begitu dan menarik sehingga menjadi tanggung jawab kita juga untuk kita harus berperang juga ya istilahnya ya, karena kita harus membawa kabar yang baik. Betul Pak. Gitu ya. Ini pertempuran yang tidak akan pernah habis. Iya. Baik, apakah ada Bapak Ibu? Monggo. Satu pertanyaan dari Bapak Ibu. Ada pertanyaan penting Pak kayaknya. Kapan selesainya Pak? Saya udah lapar. Iya. Iya, baik. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, mohon izin, nanti setelah ini materi akan kami kirimkan, dari Pak Damon akan mengirimkan ke kami, lalu kemudian kami akan mengirimkan materinya melalui email.
Nah, untuk membantu kami, Bapak Ibu, berkenan, Bapak Ibu mohon berkenannya untuk mengisi survei pelaksanaan webinar ketiga ini, sekaligus kami ingin memperoleh nama dan alamat email Bapak Ibu. Kami berharap kami bisa menghasilkan sertifikat agar nanti bisa kami kirimkan ke Bapak Ibu. Jadi link untuk form evaluasi sudah ada di chat Bapak Ibu, sudah ada di chat di Zoom, tapi juga saya share ke YouTube jika mungkin dari Bapak Ibu yang hadir atau yang mengikuti webinar di YouTube boleh berperan juga untuk mengisi formulir. Nanti data yang ada di formulir evaluasi akan kami gunakan untuk bisa menghasilkan sertifikat digital. Baik, begitu. Monggo Bapak Ibu, tidak ada, saya kira cukup Pak Damon. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Damon. Sebelum kita menutup, kita beri aplaus dengan memberikan aplaus di channel YouTube, di channel Zoom kita ya. Ya. Terima kasih. Sebelumnya mohon izin saya memotret terlebih dahulu. Oh iya. Bapak Ibu boleh boleh menyalakan kameranya jika memungkinkan. Kami akan meng-capture screen Zoom ini. Informasi terakhir sampai saat ini yang mengikuti ada sebanyak 64 partisipan dan YouTube ada 39. Baik, saya izin foto Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3, ada 2 halaman. Ini yang pertama, kemudian izin yang kedua. Ya, 1, 2, 3. Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Jangan lupa mengisi evaluasinya Bapak Ibu yang ada di chat ya. Ya. Pak Damon, terima kasih banyak sekali lagi waktunya. Tuhan Yesus memberkati usaha dan kehidupan keluarga Pak Damon selalu. Amin. Kita akan tutup bersama dalam doa. Mohon berkenan Pak Drata. Kita punya chief. Ya, ini Pak Drata mohon berkenan untuk menutup dalam doa Pak Drata. Oke. Baik, terima kasih Pak Budi. Bro Damon, thank you banget untuk sharingnya. Sama-sama. Jangan bosan-bosan untuk diundang ya. Enggak bro, nggak mungkin. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Selamat malam Bapak kami yang baik. Sungguh kami sangat bersyukur untuk momen di malam hari ini. Kami boleh bersama-sama mendengarkan sharing dari Pak Damon tentang digital ministry dalam gereja. Kiranya semua yang kami dengar, ini boleh kami renungkan. Kiranya Engkau yang menuntun kami, Tuhan, sehingga kami boleh menjalankan pelayanan kami khusus di digital ini dengan seluruh kehendak-Mu saja. Biarlah makin banyak jiwa-jiwa yang terberkati karena pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Jika sebentar kami mau beristirahat, kiranya Tuhan yang terus senantiasa menyertai kami. Kami juga berdoa, khususnya untuk Pak Damon, kiranya Engkau yang memberkati semua pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, sehingga kehidupan Pak Damon makin Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu saja dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Damon, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih.